Retakan! Retakan! Hantu berkepala besar itu menggigit dengan ganas saat pecahan besi berterbangan kemana-mana. Dalam sekejap mata, hanya gagang pedangnya yang tersisa. Songsi buru-buru melepaskannya dan dengan santai menggunakan telapak pasir besi miliknya. Dia menyerap seluruh energi spiritual dan ki asli ke telapak tangan dan melepaskannya. Lingkaran api yang meletus. Terjadi suatu hal. Seolah-olah Songsi telah memukul bola karet, dia melepaskan kekuatan kasarnya dan mengirim hantu besar itu terbang dengan sebuah pukulan. Hantu berkepala besar itu menjerit dan membuat lubang di tanah. Sebuah cetakan telapak tangan muncul di kepalanya dan tulang-tulangnya roboh. Asap juga keluar dari lubang tersebut. Telapak tangan Songsi mengandung kekuatan yang ekstrim. Bahkan hantu yang menjulang besar tidak dapat menahannya dan menyebabkan luka parah. Suara membaik. Suara membaik. Songsi terengah-engah. Dia secara tidak sadar telah melepaskan seluruh energi spiritual dan ki asli miliknya sekarang, pada saat ini, tubuhnya kosong. Oh tidak, aku tidak punya energi spiritual lagi, hanya kekuatan kasar. Songsi menyadari. Menghadapi hantu besar yang menutupnya kembali, dia memukul lagi dan meleset. Dia lupa hantu ini kebal terhadap serangan fisik. Sialan kamu, aku akan segera mendapatkan energi spiritual. Dia dengan damai menerima kematian dan langsung dibunuh. 3 detik kemudian, Songsi bangkit kembali di tempat. Melihat hantu menjulang besar dengan lidah patah, kulit kepala hilang, dan kepala cekung, dia tersenyum. Jika kamu tidak memiliki pedang, aku akan menamparmu sampai mati. Jika satu penyelesaian tidak berhasil, aku akan menamparmu beberapa kali lagi. Dia segera mengerahkan seluruh energi roh dan ki asli dan mengambil inisiatif untuk pembongkaran. Tanpa pedang, dia hanya bisa mengandalkan budidaya tangannya. Songsi memutuskan untuk juga menggunakan tangan tak terkekang. Tangannya menjadi fleksibel dan teknik telapak tangan, jari, dan penjepit dapat diubah secara fleksibel. Pembawaan. Tak lama kemudian, hantu berkepala besar itu terkena telapak pasir besi milik Songsi yang berisi energi roh api. Udara meledak dalam sekejap. Akibat pembunuhan Songsi selama 18 tahun, kepala hantu berkepala besar itu berubah bentuk secara drastis. Energi spiritual api miliknya juga mengumpulkan 5 poin lagi, mencapai 29 poin. Kekuatan telapak tangan jelas menjadi lebih kuat tetapi masih jauh dari jangkauan bayangan hantu besar itu. Songsi mulai mendesak untuk mengakhiri hantu ini. Bahkan jika aku tidak mendapatkan ketidakseimbangan sistem setelah mati 10 kali. Aku pasti akan mengajarmu sampai mati hari ini. Dia tidak lagi dengan sengaja menghindarinya dan melawan hantu besar ini secara langsung. Bang! Songsi telah menggunakan kekuatan penuhnya 2 kali namun dalam proses dia juga mati 2 kali. Pada kematian yang ke-11. Ding! Berapa kali Anda mati di bawah target yang sama telah mencapai 10. Hadiah dasar akan dihentikan. Akumulasi hadiah dapat terus dihitung. Songsi tidak mendapatkan apapun untuk pertama kalinya dan tidak peduli. Hari ini, dia akan menanggung penderitaan kematian dan mati beberapa kali lagi sehingga dia bisa membunuh hantu ini. Di sisi lain, kepala hantu berkepala besar telah berubah bentuk sepenuhnya. Ia berada dalam kondisi yang menyedihkan dan auranya jelas-jelas putus asa. Siapapun yang dipukuli seperti ini akan menjadi lemah dan lemah. Ia juga menjadi sedikit takut. Mengapa mangsa ini lebih aneh dari sebelumnya? Ia telah menggigitnya sampai mati 11 kali tetapi masih belum berhasil memakan 1 gigitan pun. Mengapa? Apakah kamu ingin lari? Dasar sampah, bunuh aku jika kamu berani. Songsi mengutuk dan dengan sengaja membuat marah orang ini. Dia ingin membunuh pihak lain untuk mencegah rahasia keabadiannya bocor. Ini karena hantu ini berkepala manusia. Itu berbeda dengan monster tentakel di rawa alang-alang. Ada kemungkinan bahwa itu bisa menggambarkan kemampuan spesialnya. Mati! Aura pembunuh muncul di sekitar tubuh Songsi. Hal ini terasa dari banyaknya pertarungan maut yang dialaminya. Bahkan di medan perang aktif, jarang sekali orang normal mengalami lebih dari 1 pertempuran dalam sehari, tetapi Songsi telah mati lebih dari 10 kali dalam waktu singkat. Sulit untuk tidak dipenuhi dengan niat membunuh. Telapak tangannya melonjak karena gelombang panas dan membara karena kekuatan. Sepertinya dia memiliki telapak api, mengeluarkan aura yang mengesankan. Adapun hantu berkepala besar, tidak memiliki banyak kekuatan tersisa setelah disiksa oleh Songsi.
Ia terluka parah dan kecepatan transformasi serta pergerakannya sangat menurun. Hanya dalam 2 ronde, hantu berkepala besar itu terkena telapak tangan Songxi. Dengan suara teredam, kepala yang cacat itu terbelah, memperlihatkan tulang-tulangnya. Mata Songxi berbinar. Dia merasa bisa mengalahkan orang ini dengan sangat cepat. Dia mundur bukannya menunggu kematian. Dia kemudian mencoba yang terbaik untuk menghindari serangan balik hantu berkepala besar itu, ingin menghabiskan kekuatannya sebanyak mungkin. Namun, hantu berkepala besar itu menggelengkan kepalanya dan tidak segera bergegas. Sebaliknya, ia menunjukkan ekspresi ragu-ragu dan sepertinya ingin melarikan diri. "Ayolah, dasar brengsek!" Songxi mengutuk, "Pengecut tak berguna." Mengaum. Hantu berkepala besar itu sangat marah. Kepalanya berlumuran darah saat mengejar Songxi. Setelah kehilangan energi spiritualnya, kondisi Songxi pun menurun. Dia mengelak beberapa saat sebelum digigit sampai mati. "Ding, selamat telah dibunuh 30 kali oleh Roh Yin. Anda telah membangkitkan root roh api kelas menengah. Kemurnian energi spiritual Anda telah meningkat sebesar 50%. Kecepatanmu memurnikan ki spiritual menjadi 2 kali lipat." Saat Songxi bangkit kembali, tidak hanya atribut api energi spiritual di tubuhnya mencapai 33 poin, tetapi juga tiba-tiba menjadi lebih murni lebih dari setengahnya. Sampai batas tertentu, memurnikan energi spiritual bahkan lebih sulit daripada menggandakan jumlahnya. Hal ini dikarenakan peningkatan kuantitas hanya memerlukan budidaya dan akumulasi yang berkelanjutan, sedangkan perubahan kualitas memerlukan peningkatan tingkat budidaya. Songxi baru berada pada tahap awal penyempurnaan ki tingkat keempat tetapi energi spiritualnya telah menjadi sebanding dengan penyempurnaan ki tingkat keenam dan hampir mendekati tingkat alam Chonate. Ini juga mengapa akar spiritual yang berbeda memiliki sifat yang berbeda dan juga dinilai berbeda oleh sekte yang berbeda. Hal ini karena pada tahap awal kultivasi, tingkatan akar spiritual tidak hanya mempengaruhi kecepatan kultivasi, namun juga kemurnian energi roh. Jika kondisi lainnya sama, para kultivator dengan akar spiritual tingkat rendah pada tingkat yang sama seringkali tidak dapat menandingi mereka yang memiliki akar spiritual tingkat menengah atau tinggi. Belum lagi perbedaan kecepatan budidaya. Songxi tercengang. Dia mengira tidak akan ada hadiah lagi tetapi malah ada hadiah yang besar. Jadi ini adalah akumulasi hadiahnya. Dia memikirkan pemberitahuan sebelumnya dan terkejut. Dia sudah merasakan bahwa kekuatannya menjadi lebih murni. Ketika energi spiritual yang sama dilepaskan, kekuatannya menjadi lebih dari 2 kali lipat. Dia sekarang bisa membunuh dalam satu serangan. Cahaya dingin berkedip di matanya. Songxi tidak terburu-buru membuang kekuatan spiritualnya yang telah diubah. Dia harus mengejutkannya agar mendapat kesempatan melancarkan serangan fatal. Dia terus memprovokasi hantu berkepala besar itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sebelumnya, hantu berkepala besar itu menyerang dengan marah setelah dimarahi. Namun kali ini omelannya tidak banyak berpengaruh. Hanya hantu berkepala besar yang mengetahui bahwa dirinya dalam keadaan buruk, namun mangsanya masih hidup dan menendang sehingga sedikit mencurigakan. Bagaimana hal ini bisa masuk akal? Siapa manusianya dan siapa hantunya sekarang? Jika orang biasa begitu abnormal, bukankah hantu akan mati kelaparan? Melihat ketakutan di mata hantu berkepala besar itu, Songxi mengerutkan kening. Dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Dia mengambil inisiatif menyerang. Dia tidak mengelak lagi dan menyerangnya secara langsung. Melihat makanannya semakin arogan, hantu berkepala besar itu bersiap untuk menggigit orang ini sampai mati lagi dan pergi. Itu masih merupakan trik lama yang sama. Awalnya berubah menjadi ilusi dan menghindar, lalu menyerang dari belakang Songxi. Namun Songxi bisa merasakan serangannya bahkan dengan mata tertutup. Dia berinisiatif membiarkannya menggigit bahunya, sehingga tidak bisa langsung berubah menjadi ilusi. Menahan rasa sakit, dia membalik telapak tangannya dan bola energi merah muncul di telapak tangannya. Hantu menjulang besar itu merasakan ada yang tidak beres, tapi sudah terlambat. Ledakan. Gelombang panas yang menyengat dari tangan Songxi. Seperti letusan gunung berapi. Ia menabrak hantu yang menjulang besar itu dan atribut energi spiritual api langsung masuk ke dalamnya. Mengaum. Hantu berkepala besar itu berteriak sedih. Luka di kepalanya yang ditimbulkan Songxi sebelumnya mulai bersinar dan banyak retakan mulai muncul. Apakah kamu terkejut? Songxi membalikkan dan melepaskan seluruh kekuatannya.
Kepala hantu menjulang besar itu melebar dengan hebat. Kemudian, dengan keras, benda itu meledak dan terkoyak oleh api. Song Si dipahami sebelum disembunyikan oleh ledakan itu. Gelombang api melonjak di depannya. Dengan cepat membakar bagian yang tidak lengkap dari hantu menakutkan besar dan menghancurkan penghalang kegelapan yang melingkari sekelilingnya pada saat yang bersamaan. Kekuatan hantu menyelimuti besar yang menyebabkan lingkungan Song Si menjadi terjamin langsung menguap dan dunia kembali normal. Song Si sepertinya telah terbebas dari kabut hitam. Dia tertawa saat menyaksikan gempa susulan dari ledakan tersebut merobek tumbuh-tumbuhan, membentuk lingkaran aliran udara panas yang menyebar jauh dan luas. Aku akhirnya membuatmu lelah. Song Si menghela nafas lega. Dia sebenarnya telah membunuh hantu tingkat Chonate. Dan ini terjadi setelah dia hanya berkultivasi selama beberapa hari juga. Ding, selamat telah membunuh target kematian. Anda diberi satu kesempatan untuk menarik lotre. Pemberitahuan sistem memberitahu Song Si bahwa hantu berkepala besar itu memang telah dibunuh. Dia santai dan tiba-tiba mendengar suara perkelahian terjadi. Dia melihat ke sumber suara dengan heran. Dengan ketukan kakinya, dia meninggalkan gambar pantom. Dia kemudian melompat ke dinding dan melihat ke kejauhan. Seseorang dengan cahaya berwarna giok yang mengelilingi tubuhnya dan menyimpan ki asli dengan warna berbeda sedang bertarung dengan beberapa orang yang berpakaian hitam. Seorang pria berbaju hitam mengeluarkan kabut hitam ke seluruh tubuhnya, tampak tidak suci dan aneh. Karakter, tebasan, yang diukir pada token yang menempel di pinggang orang tersebut dengan ki asli berwarna giok bersinar terang di malam hari, melepaskan kekuatan khusus yang memaksa kabut hitam kembali. Itu adalah pembunuh iblis. Song Si mengenali orang-orang ini ketika dia melihat kata yang bersinar di token itu. Dia merasakan getaran di tulang punggungnya dan berpikir, untungnya, orang-orang ini berniat menggunakan saya untuk memprovokasi Heidusi dan menyergap di dekatnya. Kalau tidak, bukan hanya hantu berkepala besar yang mencariku malam ini. Pada saat ini, pemimpin pria berbaju hitam tiba-tiba berkata dengan marah, "Sialan, siapa yang membunuh anakku yang berkepala besar?" Kata-kata ini hampir membuat Song Si tertawa. Bukankah Anda hanya contoh cemerlang dari kecerdasan? Anda berhasil menemukan nama kreatif dan asli anak berkepala besar untuk hantu berkepala besar. Dan siapa kamu? Ayah berkepala kecil? Satu, anak berkepala besar dan ayah berkepala kecil adalah karakter dalam acara anak-anak Tiongkok yang masing-masing memiliki ciri khas kepala besar dan kepala kecil. Pintar sekali. Dia awalnya serius karena mereka adalah musuhnya tapi dia tidak bisa menahan tawa mendengar kata-kata ini. Heidusi, kamu benar-benar kejam. Bagaimana kamu bisa begitu tidak berperasaan hingga memurnikan putramu sendiri menjadi roh jahat? Kamu benar-benar gila. Putramu diberkati karena seseorang membebaskannya. Suara si Maya terdengar penuh ejekan. Pada saat yang sama, hatinya dipenuhi keraguan. Siapa lagi di sini yang memiliki kemampuan untuk membunuh roh jahat tingkat Chonate? Diam. Anda tidak punya hak untuk ikut campur dalam urusan keluarga sang saya. Menjadi hantu lebih baik daripada ditindas oleh pejabat korup, tuan tanah, dan penacatut seperti Anda. Jika kamu berhentiku untuk menyalin seluruh keluarga Song, kalian semua akan mati. Pemimpin pria berbaju hitam sangat marah. Heidusi, jangan melakukan hukum dinasti kian besar seperti permainan anak-anak. 2000 tahun yang lalu, Kaisar bela diri pendiri dinasti kian besar telah menetapkan aturan bahwa para penggarap dari dunia tidak diperbolehkan membunuh orang biasa. Kamu mendekati kematian dengan melakukan ini. Tatapan si Maya dingin. Dinasti kian besar. Haha, kalian semua harus menjadi orang yang harus menjaga dirimu sendiri. Kultus setan langit akan menyerang kota kekaisaran dan tuanmu akan jatuh, jadi berhentilah memprovokasi orang lain. Hahaha. Heidusi tertawa keras. Kamu mempunyai keinginan mati. Saya pikir Anda adalah salah satu iblis dari kultus setan langit. Aku akan membunuhmu tanpa ampun. Si Maya sangat marah. Dia menutup jari penjepit bunganya, dan ki asli berwarna giok mengubah tangan menjadi cetakan telapak tangan Buddha cemerlang yang meledak. Jejak tangan ini setinggi lebih dari 10 kaki dan menabrak Heidusi seperti sebuah bangunan kecil. Terjadi ledakan keras. Heidusi dihancurkan menjadi pasta daging dan orang-orang mengenakan hitam di wilayah terkoyak oleh kekuatan yang ganas. Sebuah bangunan kayu di seberangnya terkena gempa susulan dan hancur di tempat. Wah, orang ini sangat kuat. Song Si terkejut.
Ini adalah pertama kalinya dia melihat kekuatan seorang ahli Chonate. Dia begitu berkuasa sehingga dia merobohkan rumah-rumah dengan keanggotaan dan kemudahannya. Namun, melihat dada si Maya naik turun dengan hebat setelah menggunakan gerakan ini dan dia tidak bisa berhenti terengah-engah, mungkin itu adalah gerakan yang sangat memakan energi. Itu bukanlah jurus yang bisa dia gunakan dengan santai. Pria berpakaian hitam lainnya dibunuh oleh pengawal besi hitam. Selamat, Komandan. Jari jepit bunga giok mendalammu telah mencapai alam kesempurnaan, kan? Chen Ming, yang pernah melawan Song Si sebelumnya, memujinya. Saya hanya berhasil menyempurnakannya sedikit. Saya belum mengembangkannya menjadi kekuatan suci, jadi gerakan ini menghabiskan lebih dari setengah ki asli saya sekarang. Si Maya menarik dan mengeluarkan pil pengisian ki. Dia memandang pria yang telah berdetak hingga menjadi pasta daging olehnya. Dia tidak memiliki artefak Dharma untuk melindungi tubuhnya tetapi dia menggunakan mayat Gu sebagai pengganti tubuhnya. Orang ini sangat sulit untuk dibunuh. Itu benar. Setelah menderita kerugian kali ini, dia mungkin akan bersembunyi lagi. Chen Ming mengangguk dengan murung. Saya paling membenci para kritikus yang tidak ortodoks ini. Mereka sangat sulit untuk duduk, tetapi orang ini sebenarnya mengetahui dua jalur penempatan. HMPH, jagalah orang-orang yang selamat dari keluarga Song dengan baik. Orang ini kejam bahkan terhadap keluarganya sendiri. Dia mengubah putra dan saudara perempuannya menjadi roh jahat untuk membalas dendam. Dia pasti tidak akan menyerah sampai dia membunuh semua orang di keluarga Song. Ekspresi si Maya dingin, setiap kali dia menyerang lagi, kami akan menghancurkan sebagian pasukannya. Mari kita lihat berapa banyak hantu mayat Gu yang tersisa. Itulah satu-satunya cara. Aku ingin tahu apakah putra ketujuh dari keluarga Song itu sudah meninggal. Hantu berkepala besar itu sebanding dengan seorang kultivator di pemurnian ki tingkat ke-8. Membunuhnya mungkin akan sangat mudah. Chen Ming melihat ke halaman Song Si. Wajah Song Si menjadi gelap saat mendengar itu. Lagi pula, dia benar-benar dibunuh oleh hantu berkepala besar untuk pertama kalinya. Dia tidak mati, sebenarnya dia sedang memata-matai kita. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli Chonate, indranya sangat tajam. Dia berbalik untuk melihat ke dinding. Apakah kamu sudah cukup melihatnya? Tidak. Song Si melompat turun dan berkata sambil tersenyum, Komandan Sikong, kamu sungguh mengesankan. Anda menghancurkan iblis itu menjadi pasta daging dengan satu serangan telapak tangan. Apakah Anda bisa mengajari saya? Jariku yang menjepit bunga harus dilatih sebagai satu-satunya keterampilan seni bela diri bagi praktisi yang berminat. Anda sudah berlatih ilmu bela diri lain, jadi tidak cocok bagi Anda untuk berlatih jari jepit bunga. Selain itu, Anda adalah seorang kultivator abadi. Mengapa kamu harus bekerja keras untuk berlatih seni bela diri? Si Maya bertanya dengan penuh arti. Song Si terkejut, jadi kamu tahu bahwa saya adalah seorang kultivator. Apakah itu sebabnya kamu mengizinkan saya kembali sendiri? Bagaimanapun, saya adalah seorang kultivator Chonate tahap akhir, yang setara dengan Anda para kultivator di pemurnian ki tingkat ke-9. Bagaimana mungkin saya tidak dapat mengetahui bahwa Anda memiliki energi spiritual di tubuh Anda? Tatapan si Maya sepertinya mampu melihat ke dalam Song Si. Untuk membiarkanmu kembali, aku tidak yakin apakah kamu akan mati. Namun sekarang, saya yakin Anda tidak akan melakukannya. Orang yang mengajarimu teknik abadi pasti juga mengajarimu beberapa mantra pelindung, mengingat bagaimana kamu berhasil membunuh roh jahat di pemurnian ki tingkat ke-8 tanpa mengalami kematian. Chen Ming terkejut dan matanya dipenuhi rasa iri. Orang ini tidak hanya memiliki kekuatan ilahi bawaan, dia juga memiliki akar abadi. Pantas saja dia disukai oleh sang panglima. Saat ini, melihat luka di bahu Song Si, si Maya mendekat dengan cepat dan tiba-tiba menunjuk ke bahu Song Si. Song Si sedikit terkejut. Dia mengira Sikong ya akan membunuhnya. Jangan bergerak. Si Maya berteriak ketika gelombang ki asli yang maskulin melonjak keluar dari dirinya. Song Si tidak merasakan niat membunuh apapun. Sebaliknya, lukanya memanas dan gas hitam keluar darinya. Aura hantu ini dapat merusak pikiran seseorang. Tingkat kultivasi Anda masih rendah. Kamu tidak akan mampu menahannya. Si Maya menarik tangannya dan tiba-tiba bertanya, apakah orang yang mengajarimu teknik abadi dari rumah bordil bulan baru? Kamu juga tahu tentang ini? Song Si mengerucutkan bibirnya, jangan bilang kamu sudah menyelidiki semuanya tentang aku?
Ini adalah satu-satunya tempat dengan sekte budidaya di mana Anda terlibat. Aku bisa menebaknya bahkan tanpa menyelidikinya. Sima yang memasang ekspresi percaya diri saat dia menatap Songsi dengan dingin, namun, izinkan aku mengingatkanmu bahwa wanita-wanita dari rumah bordil itu sangat tidak berperasaan. Sekte Istana Yaomun yang menjalankan rumah bordil adalah sekte setan dan memiliki keterlibatan besar dengan kultus setan langit yang saat ini memberontak melawan istana. Anda harus mempertimbangkan apakah ini jalan yang ingin Anda ambil. Benarkah? Hati Songsi tenggelam. Hal ini menunjukkan kepadanya dengan jelas bahwa dia telah mengambil jalan yang salah dan menentang pemerintah. Tapi dia memberiku teknik budidaya abadi. Songsi menekankan bahwa jika bukan karena energi spiritual api yang dikembangkan oleh seni pemurnian yang hampir mustahil untuk membunuh hantu besar tadi. Simaya mencibir. Hehe, teknik penyempurnaan yang... Pernahkah Anda mendengar tentang tungku? Anda bukan murid Istana Yaomun, tapi dia memberi Anda metode budidaya. Apakah dia benar-benar baik hati? Apa yang menandainya karena kamu tampan, atau karena kamu mendudukinya dengan tombak emas MU? Ketika Songsi mendengarnya, dia mengangguk setuju, terima kasih atas pujian Anda, Komandan Sikong. Orang-orang dari divisi pembunuh iblis tidak bisa berkata-kata. Orang ini cukup narsis. Mereka merasa ada yang tidak beres dengan otaknya. Melihat munculnya semua orang yang aneh, Songsi terbata-bata dan berkata, meskipun aku memang tampan dan bisa menggunakan tombakku dengan baik, aku tidak buta terhadap alasan mengapa dia memberiku teknik-teknik yang harus dia bayar harganya. Faktanya, Songsi sudah mengetahui bahwa Liu Rusui memiliki motif tersembunyi dalam gelar teknik budidaya yang, tetapi dia tidak peduli. Bagaimanapun, dia memang kekurangan teknik budidaya abadi. Sepertinya kamu orang yang sangat pintar. Saya suka berbicara dengan orang pintar. Siking tahu bahwa Songsi bukanlah orang bodoh. Dia berkata dengan ekspresi puas, saya akan memberikan kesempatan lagi. Penyelesaian dengan divisi pembunuh iblisku dan masa depanmu akan cerah. Kali ini giliran Songsi yang memikirkannya. Jika dia tidak mendengar Hei Duzi mengatakan bahwa kultus setan langit akan menyerang kota kekaisaran, dia akan mempercayainya. Untuk saat ini, akan aneh jika dia mempercayainya. Di era yang kacau ini, ditambah dengan fakta bahwa ia memiliki sistem, berulang kali berkeliling kemana-mana dan mendekati kematian adalah tindakan pilihan terbaik. Adik kecil, karena kamu adalah seorang yang berpikiran, mengapa kamu bergabung dengan divisi pembunuh iblis? Jika Anda ingin bergabung dengan grup, Anda harus bergabung dengan Fiend Eradicator saya. Saat Songsi hendak bertanya kepada pembunuh iblis apakah mereka membutuhkan mata-mata, sebuah suara yang menggoda tiba-tiba terdengar. Kilatan cahaya dari pedang berkelap-kelip di langit dan seseorang setinggi putih turun dari langit. Mulut Songsi tidak mau melebar saat dia memandang dengan iri pada sosok yang terbang dengan pedang di udara. Pelipis orang ini agak putih dan dia tampak seperti pria paruh baya. Dia mengenakan jubah dawis hitam dan putih dan dikelilingi oleh awan debu yang lebih baik. Dia berdiri di atas pedang terbang berwarna hijau dan terlihat sangat bijaksana. Suasana elegan segera menarik perhatian Songsi. Terbang dengan pedang dan menjalani kehidupan tanpa beban seperti itulah yang dia inginkan. Wu Chenzi, kamu keterlaluan. Divisi pembunuh iblisku bertemu orang ini terlebih dahulu. Ekspresi Sikongnya menjadi gelap saat dia menatap dingin pada orang yang tiba-tiba muncul ini. Tetapi dia memiliki akar spiritual. Tidak pantas dia tinggal di divisi pembunuh iblismu. Wu Chenzi mendarat di tanah sambil tersenyum. Pedang hijau terbang di bawah kakinya dengan cepat menyusut dan berubah menjadi seberkas cahaya yang masuk ke lengan bajunya. Dia berkata, lagi pula, adik kecil ini belum setuju untuk bergabung dengan divisi pembunuh iblismu. Wajah Sikongnya pucat, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia berkata kepada Songsi, kamu memiliki kekuatan ilahi bawaan, kulit perunggu, dan tulang besi. Tentu tidak menjadi masalah bagi Anda untuk mengolah dan berlatih ilmu bela diri pada saat yang bersamaan. Divisi pembunuh iblisku adalah badan utama Departemen Moralitas jadi kami tidak kekurangan teknik budidaya abadi tingkat tinggi. Jelas sekali bahwa Wu Chenzi memberinya perlakuan khusus. Songsi benar-benar tergoda. Wu Chenzi ini datang pada saat yang tepat. Karena mereka berdua berebut dia pasti akan mendapat manfaat darinya. Bergabung dengan pemberantas Fiend adalah jalur ortodoks untuk berkultivasi.
Ada banyak senior budidaya yang dapat memberi Anda bimbingan terbaik. Inilah kekurangan divisi pembunuh iblis mereka. Sedangkan untuk mengolah ilmu silat itu sangat sulit, jadi tidak perlu mengolah keduanya sekaligus, karena pada akhirnya tidak akan banyak manfaat yang diperoleh melalui itu. Kata-kata Sikong Ya dan Wu Chenzi membuat Song Si mengerti bahwa pembasmi iblis sebagian besar terdiri dari para penggarap dan mempraktikkan budidaya abadi sedangkan divisi pembunuh iblis mengembangkan seni bela diri. Namun kedua divisi tersebut dipimpin oleh Departemen Moralitas. Dia berpikir sejenak. Kalian semua berasal dari departemen yang sama, jadi perlakuannya harus sama. Saya hanya ingin bertanya, jika saya bergabung dengan Anda, dapatkah saya memastikan bahwa keluarga Song saya tidak akan musnah? Ketika Sikongnya mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya. Dulu kita bisa, tapi sekarang tidak bisa. Di dunia yang kacau saat ini, ada terlalu banyak setan dan hantu yang harus dihadapi. Paling-paling, kami akan mengirim beberapa petugas pengadilan untuk melindungi mereka. Kami tidak memiliki cukup orang sama sekali. Bagaimana kami bisa mengirim begitu banyak orang untuk melindungi keluarga Anda? Adik, jangan terlalu serakah. Pembudidaya abadi memiliki umur yang sangat panjang. Cepat atau lambat, mereka harus memutuskan hubungan dengan dunia fana. Jika keluarga Anda meninggal, ini mungkin membantu Anda berkultivasi dengan lebih damai. Kata-kata Wu Chenzi mengejutkan Song Si. Sikapnya sungguh tidak berperasaan. Dia menggelengkan kepalanya, jika saya bahkan tidak bisa melindungi keluarga saya, apa gunanya berkultivasi? Tidak ada rasa pencapaian. Komandan Sikong, saya lebih ingin bergabung dengan Anda. Song Si tidak tertarik bergabung dengan divisi pembunuh iblis. Dia hanya ingin mencari solusi sementara untuk mengatasi kesulitannya saat ini. Dia merasa bahwa dengan bergabung sementara, dia dapat berhubungan dengan semua jenis ahli melalui divisi pembunuh iblis. Misalnya, hari ini, dia melihat seorang kultivator pedang seperti Wu Chenzi yang memiliki keterampilan yang dia dambakan. Yang terbaik adalah menjaga persahabatan dengan divisi pembunuh iblis sehingga dia bisa mendapatkan sumber daya yang bisa membantunya mendekati kematian dengan lebih efektif. Begitu benda-benda itu menjadi tidak berguna, dia siap melarikan diri dengan apa yang telah dia terima, kapan saja. Anak muda, ketika Anda hidup beberapa dekade lagi, Anda akan memahami bahwa orang-orang di dunia fana hanyalah orang yang lewat dalam perjalanan kultivasi Anda. Wu Chenzi menggelengkan kepalanya dan merasa sedikit menyesal. Dalam persepsinya, orang ini memiliki akar spiritual tingkat menengah dan layak untuk dibina. Namun, dia tidak terlalu mempedulikannya karena itu bukanlah akar spiritual tingkat tinggi. Jika Song Si memiliki akar spiritual tingkat tinggi, ceritanya akan berbeda. Mari kita bicarakan ini nanti. Ada terlalu banyak hal yang harus aku pertimbangkan saat ini, terlebih lagi. Kamu harus tahu bahwa aku masih manusia biasa. Song Si tidak peduli. Dia sebenarnya hanya memilih untuk bergabung dengan divisi pembunuh iblis karena dia tidak menyukai Wu Chenzi. Nilai-nilai Wu Chenzi yang memperlakukan orang biasa, bahkan keluarganya sendiri seperti rumput, bukanlah sesuatu yang bisa disetujui Song Si sekarang. Bagaimanapun, dia hanyalah orang biasa belum lama ini. Saat itu, dia juga tidak berdaya melawan hantu perempuan berpakaian merah. Selamat datang di divisi pembunuh iblis. Sikong Ya mengungkapkan ekspresi baik pada Song Si. Seniman bela diri seperti mereka telah bekerja keras untuk berkultivasi, jadi mereka tentu saja tidak setuju dengan kata-kata Wu Chenzi juga. Terlebih lagi dengan memilih bergabung dengan divisi pembunuh iblis, Song Si telah menunjukkan dirinya sebagai orang yang mampu merasakan empati. Dia tidak mengatakan apapun lagi pada Song Si. Sebaliknya, dia melirik Wu Chenzi, pembasmi iblismu tinggi dan perkasa dan selalu berurusan dengan hantu dan setan. Meskipun ada roh jahat yang terlibat dalam masalah ini, itu hanya beberapa hantu. Seharusnya itu tidak membuatmu khawatir, kan? Hakim Kota Silken sudah meninggal. Komandan sangat marah dan mengirim kami untuk membantu Anda menangkap Heiduzi. Wu Chenzi membawakan berita. Sikong Ya mengerutkan kening. Hakim sudah mati? Apakah ini hakim yang sama yang berkolusi dengan keluarga Song saat itu dan menyebabkan kematian seluruh keluarga Sang? Jika bukan dia, siapa lagi yang bisa melakukannya? Dia dibunuh oleh seseorang yang menenggelamkannya di sungai 2 jam lalu. Wu Chenzi mencibir, pembudidaya ranah Kirefinemen tahap ke-9, Heiduzi, sebenarnya berani menyerang pejabat istana kekaisaran. Dia bahkan hakim di sebuah prefektur.
Dia benar-benar memiliki keinginan mati. Dia membawa sekelompok orang untuk melawan kita di sini malam ini, bagaimana dia masih punya waktu untuk membunuh seorang hakim? Aku khawatir dia punya kaki tangan. Si Kong yang mengerutkan kening, pemuja setan langit sengaja mendukung orang ini. Anda dan saya harus berhati-hati agar tidak tertipu oleh mereka. Akan sangat bagus jika kita dapat memverifikasi bahwa mereka adalah orang-orang dari kultus setan langit. Maka kita akan dapat segera mendapatkan kekuatan besar untuk datang dan membantu, bukan hanya kelompok kecil ini. Wu Chenzi mendengus, ada wabah di kota Tianyu di prefektur Bo. Saya mendengar bahwa ada iblis dari kultus iblis surgawi yang menyebabkan masalah, jadi komandan mengirim orang untuk menanganinya. Kami tidak akan mendapat banyak bantuan untuk saat ini. Dia memandang Songxi, kalau tidak, kenapa aku harus bersaing denganmu untuk orang ini? Wajah Songxi menjadi gelap. Bisakah kamu tidak mengatakan itu di depanku? Kamu membuatku terlihat seperti aku hanyalah sebuah alat. Bahkan jika dia tahu bahwa kelompok di bawahnya hanya bisa menjadi alat, tidak perlu terlalu terang, bukan? Dia langsung tidak tertarik untuk serius menjadi anggota divisi pembunuh iblis dan memutuskan untuk hanya mengambil keuntungan darinya. Sepertinya aku benar-benar harus mencari dan mempekerjakan yang menjaganya secara rahasia untuk sementara waktu untuk menjatuhkan Hei Dusi secepat mungkin. Saya tidak bisa melakukan ini lebih lama lagi. Jika seseorang dari kultus iblis langit benar-benar merencanakan sesuatu, akan lebih merepotkan jika hal itu terjadi. Si Kong ya mendaki. Saya setuju. Kota Silken sangat makmur dan terdapat banyak petani mandiri. Tidak sulit menemukan seseorang untuk membantu. Wu Chenzi mengangguk. Si Kong yang memandang Songxi, komandan tidak ada sekarang dan tidak bisa menjalani prosedur, jadi saya tidak akan memberi Anda identitas resmi untuk saat ini. Kamu bisa bekerja sebagai pembantu sementara dulu, tapi aku jamin aku akan memberikan perlakuan resmi dari pengawal besi hitam. Menjadi pembantu sementara juga tidak menjadi masalah di iklim tertentu. Songxi sebenarnya tidak terburu-buru untuk menjadi anggota resmi pengawal besi hitam. Sebaliknya, dia ingin melihat masalah terlebih dahulu. Jika divisi pembunuh iblis tidak lagi menguntungkannya, dia secara alami akan melarikan diri kapan saja. Meskipun tentu saja hal ini tergantung pada situasi terlebih dahulu. Mungkin menjadi pembantu sementara yang lebih cocok untuknya. Hei Dusi pasti tidak akan memiliki kekuatan untuk menimbulkan masalah lagi malam ini. Si Kong yang membuka dan menutupnya bersama Wu Chenzi, mungkin untuk berdiskusi mencari pembantu sementara lainnya. Kau pergi begitu saja? Apakah kamu tidak akan memberiku beberapa sumber daya? Songxi mengerutkan kening saat dia melihat mereka pergi. Setelah berbicara begitu lama, dia bahkan tidak mendapatkan tanda identitas. Lupakan saja. Istirahat. Songxi melirik lukanya. Itu sudah sembuh dengan sendirinya. Lupakan saja. Dia membantuku mengatasi aura hantu di lukaku. Si Kong ya ini tidak seburuk itu. Songxi mengangguk sedikit dan menenangkan hatinya, tapi aku tidak bisa terpengaruh oleh bantuan sekecil itu. Mungkin dia melakukannya karena dia ingin saya bekerja untuknya. Namun, saya memiliki banyak nyawa. Tampaknya tidak menjadi masalah untuk memberikan sedikit. Bagi orang lain, hal itu bodoh jika melakukan hal itu, tetapi bagi saya, hal itu bermanfaat. Ini menyelamatkanku dari kesulitan memikirkan cara untuk mati. Saat dia membiarkan imajinasinya menjadi pembohong, Songxi kembali ke kamar dan berbaring selama setengah jam. Fisiknya yang kuat memungkinkan dia memulihkan kekuatannya dengan mudah. Energi spiritual di tubuhnya masih dalam kondisi terkuras. Kecepatan pemulihannya sangat lambat. Dia mungkin mati sekali saja. Dia berdagang dan bermaksud menggambar lotre ketika dia melihat bayangan hitam di kepala tempat tidur. Dia begitu ketakutan hingga kakinya tertancap dan hampir terjatuh. Dia mengira telah bertemu hantu lagi, namun ketika dia melihat lebih dekat, ternyata itu adalah manusia. Dia mengenakan pakaian hitam ketat yang menonjolkan kulit seputih saljunya. Wajahnya yang seperti batu giok menawan dan bibir merahnya lembab. Mata yang indah seterang bintang. Tali merah mengikat rambut hitamnya, menampilkan yang seperti angsa. Temperamen dinginnya menunjukkan kemampuan dan pengalaman lebih dari sebelumnya. Songxi tertegun, aku hampir tidak mengenalimu setelah kamu berganti pakaian. Liu Rusue mengulurkan tangan rampingnya dan menyentuh luka Songxi. Dia tampak khawatir, apakah sakit? Sakit karena kamu bertanya padaku.
Songsi meraih tangan Liu Rusue dan menariknya ke dalam pelukannya. Mengapa kamu tiba-tiba mencariku? Tidak bisakah kamu berpisah denganku bahkan untuk 1 malam saja? Wajah Liu Rusue memerah. Dia memutar matanya ke arah Songsi dan berkata dengan genit, aku baru saja merasakan sesuatu di sini dan khawatir sesuatu akan terjadi padamu, jadi aku datang untuk melihatnya. Tidak apa-apa. Bahayanya untuk sementara telah dihilangkan. Songsi mengulurkan tangan dan memegang pinggang ramping Liu Rusue. Berhentilah main-main. Kamu terluka dan kamu masih main-main. Liu Rusue bertanya. Dia meraih tangan Songsi dan menciumnya, jadilah baik. Beristirahatlah dengan baik selama 2 hari ke depan. Bagus. Songsi tidak memaksa Liu Rusue untuk tidur di dekatnya. Setelah mengalami banyak hal dalam 2 hari terakhir, dia tidak lagi terlalu tertarik dengan masalah antara pria dan wanita. Lagi pula, musuh masih mengawasi mereka dengan iri dalam kegelapan. Aku datang ke sini karena ada yang ingin kutanyakan padamu. Orang yang membantumu mengalahkan musuh berasal dari divisi pembunuh iblis, kan? Kata Liu Rusue. Ya, dari divisi pembunuh iblis. Ini pertama kalinya aku bertemu mereka. Songsi mengangguk. Siapa pemimpin mereka? Liu Rusue bertanya. Songsi melirik ke samping. Apakah kamu sedang mengumpulkan informasi? Saya hanya penasaran. Tuan muda, beritahu saya secepatnya. Liu Rusue, seorang dewi penyendiri, sebenarnya bertingkah genit pada Songsi, membuat tulang punggungnya merinding. Ahem, ini rahasia, kecuali kamu memberiku hadiah. Songsi masih sangat tenang. Dia tidak bisa kehilangan prinsipnya ketika seorang wanita dibujuk. Bagaimana dengan sebotol pil berharga? Liu Rusue membalik tangannya dan mengeluarkan botol kecil seolah-olah dia sedang melakukan trik sulap. Ini adalah sebotol pil peningkat Qi tingkat rendah. Ini berguna untuk tahap awal ranah penyempurnaan Qi. Total ada 8 pil. Mereka dengan susah payah diselamatkan oleh saya. Karena Anda baru saja memasuki ranah Qi Refinement, pil ini dapat menggandakan kecepatan Qi Refinement Anda. Setiap pil bisa bertahan selama 7 hari. Songsi mengambilnya dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu maksud dengan pil berharga? Dia telah mendengar tentang artefak dan pedang berharga dalam Lotter System. Pil berharga ini mungkin memiliki level yang sama. Pil berharga dianggap sebagai harta karun atau berada pada tingkat harta karun. Di dunia kultivasi kita, harta karun adalah sesuatu yang dapat disentuh oleh manusia, tetapi bagi para penggarap, harta karun dianggap sebagai benda dengan tingkat paling rendah. Liu Rusue menjelaskan sambil tersenyum, yang disebut pedang dan pedang berharga juga mirip dengan ini. Karena tidak memiliki peningkatan dharma, mereka tidak terlalu berguna bagi orang-orang di atas alam yayasan pendirian, oleh karena itu mereka kebanyakan digunakan oleh seniman bela diri yang miskin. Umumnya para kultivator menggunakan artefak dharma. Beberapa artefak diklasifikasikan sebagai harta dharma, sedangkan di atasnya adalah artefak numinous yang legendaris dan harta karun numinous yang mengandung esensi spiritual. Songsi bertanya dengan rasa ingin tahu, apa perbedaan antara artefak dharma dan harta dharma? Semuanya dibagi ke dalam kategori-kategori kecil yang berbeda. Namun, harta karun dharma sedikit lebih maju daripada artefak dharma. Harta dharma memiliki serangkaian kekuatan tabu lengkap yang dapat membuat bumi hancur. Biasanya, hanya kultivator inti emas yang dapat memurnikannya. Artefak dharma hanya memiliki kekuatan rune. Mereka hanya dapat memobilisasi sebagian kiroh langit dan bumi untuk meningkatkan kekuatan mereka. Perbedaan antara artefak numinous dan harta karun numinous serupa. Saya tidak yakin tentang detailnya. Lagi pula, itu bukanlah sesuatu yang berhubungan denganku. Baiklah. Songsi mengangguk. Dia tidak bisa tidak memikirkan Chona Tepil. Benda ini mungkin jauh lebih berharga daripada pil peningkat Qi. Tuan muda, jangan meremehkannya. Meskipun pil obat ini adalah pil obat tingkat rendah dan biasanya digunakan oleh murid yang baru saja memasuki sekte. Botol ini bernilai 8 batu roh, yang bernilai 80.000 tael perak di dunia fana. Liu Rusue berpikir bahwa Songsi menghina dan menjelaskan dengan getir. Ah, mahal sekali. Songsi terkejut. 80.000 tael perak? Pendapatan tahunan seluruh keluarga Song hanya 100.000 tael? Inilah kesulitan dalam berkultivasi. Mendapatkan sumber daya saja sudah cukup membuat orang pusing.
Liu Rusui menghela nafas, khususnya untuk orang sepertimu yang saat ini tidak memiliki sekte atau faksi. Anda bahkan tidak punya cara untuk mendapatkan pil ini. Kalau begitu aku harus berterima kasih pada Suer dengan benar. Song Si tersenyum dan mencium Liu Rusui. Dia bertanya dengan santai, saya ingin tahu apakah ada pil yang dapat membantu postnatal menerobos ke alam Chonate. Berapa nilai umumnya? Pil obat jenis ini pada dasarnya adalah pil ajaib. Nilainya sekitar 500 batu roh dan relatif populer. Lagi pula, ada terlalu banyak seniman bela diri pasca kelahiran. Jumlah mereka lebih dari 10 kali lipat jumlah kami para petani. Liu Rusui menjawab dan menemukan bahwa ekspresi Song Si aneh. Dia bertanya dengan bingung, ada apa? Anda ingin membina ahli Chonate untuk melindungi keluarga Song Anda? Hal ini tidak perlu dilakukan, karena akan menghabiskan terlalu banyak sumber daya. Tuan muda, Anda tidak mampu membelinya. Anda sebaiknya meningkatkan tingkat kultivasi Anda. Tentu saja, tidak ada yang berani memprovokasi keluarga Song Anda. Ya, saya mengerti. Song Si mengangguk dan setuju dengan Liu Rusui. Dia tidak bisa berkata-kata betapa murah hatinya dia dengan santai membuang pil senilai 5 juta yuan ke Big Smart. Liu Rusui menjabat lengan Song Si. Bisakah kamu memberitahuku siapa pemimpin divisi pembunuh iblis sekarang? Si Kong Ya, Wu Chen Si dari Vien Eradicator juga datang. Song Si mengungkapkan informasi itu tanpa ragu-ragu. Menurutnya, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, hanya perlu beberapa hari bagi pihak lain untuk mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Pemberantas Vien juga ada di sini. Liu Rusui terkejut dan tiba-tiba berdiri, Suer tidak akan mengganggu istirahatmu lagi. Aku akan pergi dulu. Tunggu, kenapa kamu begitu gugup dengan Vien Eradicator? Song Si bingung. Pemberantas Vien melenyapkan iblis dan saya dianggap iblis di mata mereka. Bagaimana kamu berharap aku tidak peduli? Liu Rusui kembali bersikap dingin. Song Si tahu bahwa istana bulan tempat Liu Rusui berada adalah milik jalur budidaya iblis dan tahu apa artinya bagi mereka. Namun, dia masih menggelengkan kepalanya, tidak, mereka di sini untuk menangkap Hei Duzi. Siapa yang tahu kalau itu sampulnya? Pemberantas Vien sebenarnya secara khusus dibentuk oleh Kekaisaran Kian Besar untuk menangani para pembudidaya. Selama mereka mau, mereka bisa memberi Anda identitas iblis kapan saja. Tuan muda, berhati-hatilah agar tidak tertipu oleh mereka. Setelah Suer selesai berbicara dengan sungguh-sungguh, dia berbalik dan melewati jendela. Song Si mengerutkan kening, motif wanita ini sangat kuat. Saya tidak tahu mengapa dia datang ke sini hanya untuk mendapatkan informasi ini. Aku tidak bisa melihat menembusnya. VLSS 1N menjadi tuan rumah rilis perdana bab ini. Hati manusia mungkin yang paling sulit dilihat di dunia ini. Wanita ini mungkin ingin mengikatku dengan memberiku pil. Si Kongnya juga satu lagi. Faksi yang bertolak belakang di belakang keduanya mungkin akan segera bertarung. Ini adalah kesempatan saya untuk menangkap setiap peluang yang ada. Dia tertanam dalam hatinya dan tidak tertipu oleh manfaat apapun. Wanita ini tidak sederhana. Jika bukan karena sistemnya, dia tidak akan berani bermain-main dengannya. Untungnya, dia tidak bisa mati. Ketika dia menjadi lebih kuat, Liu Rusui tidak lagi bisa tidur di dekatnya atau membunuhnya kapanpun dia mau. Namun, kemunculan pihak lain membuatnya merasa masalah semakin aneh. Hanya saja sistemnya tidak akan menipuku sekarang. Ayo menggambar lotre. Dia membuka lotre dan menggambar 9 item roda sisanya. Ding. Selamat, Anda telah memperoleh teknik 9 yang ilahi. Song Si yang awalnya sedikit tertekan langsung nyengir saat mendengar pemberitahuan tersebut. Dia akhirnya menggambar teknik budidaya seni bela diri yang kuat. Dia segera membuka sistem dan mengekstrak teknik budidaya ini. Sejumlah besar informasi muncul di pikiran. Teknik 9 yang ilahi, ini berpuncak pada kekuatan ilahi 9 yang dan membersihkan 9 titik akupuntur untuk membentuk 9 matahari. Memberikan kekuatan yang luar biasa. Jika 9 matahari digabungkan menjadi satu, itu akan mencapai puncaknya pada api ilahi yang ekstrim, berevolusi menjadi dewa bela diri. Setelah menerima informasi tentang teknik budidaya, Song Si sangat terkejut. Teknik ini sangat luar biasa, tidak biasa seperti yang dia pikirkan sebelumnya, dan kesan sebelumnya tentang teknik 9 yang ilahi juga tidak akurat. Ini adalah versi abadi dari teknik 9 yang ilahi. Mengolahnya dapat membawa kenaikan ke alam dewa bela diri.
Meskipun dia masih belum mengetahui level apa yang disebut dewa bela diri itu, orang-orang di level itu pasti lebih kuat dari kaisar bela diri yang disebutkan oleh Big Smart. Pasca kelahiran dan Chonnate berhubungan dengan penyempurnaan Ki, sedangkan transendensi berhubungan dengan pendirian yayasan. Kemudian Dao Martial King berhubungan dengan alam inti emas dan kaisar berhubungan dengan alam jiwa yang baru lahir. Apakah Martial God berada di atas semua itu? Song Si tercengang. Dia mengira bahwa naik ke alam Chonnate melalui budidaya teknik 9 yang ilahi sudah mencapai batasnya, tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa dia benar-benar dapat mengolahnya jauh melampaui level itu. Yang terpenting, dia tidak hanya harus mengolah 8 meridian khusus, dia juga harus membuka 10 titik akupuntur. 10 titik akupuntur, sesuai dengan 10 inti energi. Di antaranya, tidak hanya mencakup 3 dantian tingkat atas, tengah, dan bawah, tetapi juga membuka pelipis tangan, titik akupuntur Shaoyang, titik akupuntur Yang, dan titik akupuntur Pingyang. Ada total 10 titik akupuntur. Selain dantian bagian atas, setiap titik akupuntur lainnya dapat menyimpan 9 ki asli. Oleh karena itu, ketika mengolah teknik 9 yang ilahi, ki asli seseorang akan menjadi sangat kaya. Kuantitas ki asli akan menjadi 9 kali lipat dari seniman bela diri pada level yang sama. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual seseorang juga akan menjadi 2 kali lipat dari mereka yang berada pada level yang sama. Dengan demikian, kedalaman dan kompleksitas teknik seni bela diri ini jauh di atas teknik pemurnian yang ia peroleh sebelumnya. Itu benar-benar layak disebut seni bela diri dewa. Yang terpenting, teknik budidaya ini memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk menahan keadaan eksternal. Selama teknik menjahit pilihannya tidak melebihi tingkat teknik 9 yang ilahi dan jika matiarkan dengan hati-hati, seseorang dapat mengembangkan kedua teknik tersebut pada saat yang sama di bawah kedok teknik 9 yang ilahi. Teknik budidaya ini agak luar biasa. Song Si berseru kagum. Dia merasa bahwa akhirnya mendapatkan teknik 9 yang ilahi membuat 4 hasil imbang sebelumnya sepadan. Untuk saat ini, dia tidak perlu khawatir tidak memiliki cukup teknik bela diri. Memiliki penutup yang kuat terkadang bukanlah hal yang baik. Lebih baik tidak menyebabkan penyimpangan ki terjadi pada saya. Song Si berpikir dalam hati. Dia menutup matanya dan mulai mengolah tingkat pertama. Teknik 9 yang ilahi ini dibagi menjadi 10 tingkat. 3 tingkat pertama adalah membuka 9 titik akupuntur selain istana Niwan di dantian atas dan mengubahnya menjadi tempat menyimpan dan menyerap 9 yang ki asli. Jika ia bisa membentuk siklus 9 yang selama sirkulasi untuk menutupi seluruh meridian, daging, dan darahnya, ki asli miliknya akan tumbuh tanpa henti dan juga akan menjadi kaya dan kuat. Dia melihat kondisinya saat ini. Saat ini, tempat yang paling mudah untuk dibuka adalah dantian bawah dan tengah. Kedua tempat ini sudah digarap. Tidak perlu membukanya. Mereka bisa digunakan secara langsung. Dia pada dasarnya sudah mengembangkan level pertama. Melalui kekuatan mental pikiran, kekuatan kedua dantiannya mulai menyatu. Aspek terkuat dari teknik 9 yang ilahi adalah metode untuk menyerap dan menyimpan ki serta jalur sirkulasinya. Selama seseorang menaruhnya sesuai dengan jalur sirkulasi, meskipun dantian atas dan tengahnya sudah memiliki energi, mereka tetap dapat mengedarkannya. Ini adalah pelepasan dari kemampuan jangkauannya yang kuat. Tidak peduli apa landasan budidaya yang dimiliki seseorang, siapapun dapat mengolah teknik 9 yang surgawi ini. Segera, kekuatan kedua dantian bertemu. Dalam sekejap, kekuatan dua metode budidaya yang berbeda diluncurkan dan mulai menjadi kacau. Tak lama kemudian, meridiannya patah lagi. Kamu meninggal karena penyimpangan ki. Pemahaman 1. Kamu telah menyerap kekuatan dari kematian dan memperoleh 1 poin atribut kebebasan. Kamu akan dibangkitkan dalam 3 detik. Ding, selamat atas kematian karena mengembangkan teknik budidaya baru. Anda memenuhi kondisi motivasi. Jika Anda teknik 9 yang ilahi dengan sempurna berkembang dalam waktu yang ditentukan, Anda akan diberi 10 kesempatan untuk menarik lotre. Saat Song Si dibangkitkan, energi spiritual dantian bawahnya dan ki asli dantian tengah semuanya telah pulih ke kondisi penuh. Dia melebarkan matanya. Apakah kamu bercanda? Ketika energi spiritual dan ki asli habis, bahkan sedikit pencampuran energi dapat menyebabkan penyimpangan ki. Awalnya, dia mengira teknik 9 yang ilahi memiliki cakupan yang kuat dan tidak akan menyebabkan penyimpangan ki dengan mudah. Kini,
Sepertinya dia salah dan liputannya hanya biasa-biasa saja. Dia tidak tahu bahwa dia telah mengembangkan dua teknik budidaya. Salah satunya adalah teknik budidaya yang lainnya adalah kekuatan internal pasir besi. Walaupun kedua teknik budidaya tersebut sama-sama memiliki sifat maskulin, namun terdapat perbedaan yang sangat besar pada hakikatnya. Begitu esensi dari keduanya berkumpul dengan terburu-buru, energi yang terbentuk akan kacau sehingga akan lebih aneh jika dia tidak menderita penyimpangan ki. Jika itu hanya seni bela diri, pada dasarnya tidak akan ada masalah mengedarkannya dengan teknik 9 yang ilahi. Songsi sebenarnya sangat senang dia meninggal karena penyimpangan ki. Ini adalah teknik budidaya baru. Dia bisa mati 10 kali terlebih dahulu untuk menjelajahinya secara perlahan. Dia terus mengerahkan energi kedua dantiannya. Kali ini, kekuatannya jauh lebih kuat. Setelah bersentuhan dengannya, benturan energi menjadi lebih intens. Dalam beberapa tarikan napas, dia diledakkan sampai mati oleh ki asli. Saat Songsi meningkatkan statistik pemahamannya, Liu Rusue telah kembali ke rumah bordil bulan baru. Main yang sudah menunggu di kamarnya. Melihat dia kembali, dia bertanya dengan cemas, "Nona Suer, bagaimana situasinya?" Liu Rusue berkata dengan suara yang dalam, "Orang-orang dari pembunuh iblis dan pembunuh iblis telah dimobilisasi. Orang gila dari kultus iblis surgawi mungkin akan menyebabkan kekacauan di kota Silken. Cepat laporkan ini ke istana. Saya khawatir kemampuan kita saja tidak cukup untuk mengatasi kekacauan ini." Ekspresi Main yang berubah drastis, tempat terkaya di prefektur Bo akan berada dalam kekacauan. Jika kita tidak berhati-hati, kita mungkin akan kehilangan nyawa. Ya, saya harus meningkatkan kultivasi saya secepat mungkin. Di dunia yang kacau ini, akan ada lebih banyak peluang. Saya, Liu Rusue, pasti akan bangkit. Liu Rusue tampak percaya diri, saya akan terus berkultivasi. Dengan energi yang miliknya, saya akan segera dapat menembus ke tingkat kelima penyempurnaan ki. Anda dapat melaporkan hal ini kepada atasan saat Anda melaporkan masalah tersebut. Saya harap mereka akan memperhatikannya. Selamat, Nona Suer. Dalam krisis ini, Nona pasti akan melambung tinggi. Main yang sedikit terkejut. Sudah berapa lama? Dia baru saja menembus ki refinement tingkat keempat dan tiba-tiba dia akan menerobos lagi. Apakah efek tungku sekuat itu? Saat rumah bordil bulan baru bereaksi, di sebelah barat kota Silken. Ada hutan bambu di sini. Awalnya merupakan kawasan pemandangan yang terkenal, namun belakangan ini, semuanya berubah menjadi bambu mati dengan cara yang aneh. Wisatawan juga meninggal di sini satu demi satu tanpa alasan dan menjadi tempat yang dihindari orang. Pada saat ini, sesosok tubuh masuk dan berhenti di kedalaman hutan. Utusan Tuan, pemberantas Vian juga telah khawatir, tetapi berbagai pengaturan telah selesai. Segera, seluruh kota sutra akan berada dalam kekacauan. Bayangan hitam itu berkata dengan hormat. Baiklah. Terus balas dendam dan jadikan kota Silken semrawut mungkin. Suara tanpa emosi datang dari hutan bambu mati dan kemudian tidak ada suara lagi. Di kediaman keluarga Songsi telah menghabiskan 1 jam berkultivasi dan berhasil mati 10 kali berturut-turut. Dengan pemahamannya yang kuat, Songsi memperoleh EXP yang berlimpah dan secara alami menemukan trik untuk mencapai kesuksesan. Pertama-tama, ia menggabungkan ki asli dan energi spiritualnya untuk menjaga kemurnian energi tersebut sehingga dapat bersirkulasi dengan lancar. Ketika energi baru beredar di sekitar pembuluh konsepsi dan pemerintahan di tubuhnya, Songsi berusaha membuka titik akupuntur ketiga. Kekuatan maskulin beredar di tubuhnya. Tubuh Songsi mulai mengeluarkan api, yang satu terang dan yang satu redup. Pemandangan itu sungguh ajaib. Akhirnya energi mengalir melalui meridian di tangannya dan mencapai tangan kanannya untuk membuka titik akupuntur Shaoyang. Api segera muncul di telapak tangannya, membuatnya tampak seperti terbakar. Songsi membuka matanya dan merasakan telapak tangannya dipenuhi energi ledakan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya, mengesankan. Teknik kultivasi ini memang memungkinkan saya membuka titik akupuntur saya sendiri dan menyimpan ki asli. Titik-titik di tangan dan pelipisnya bukanlah titik akupuntur yang dia tahu, tetapi jika titik-titik tersebut menjadi titik penyimpanan energi yang mirip dengan dantiannya, titik-titik tersebut dapat terus bertambah. Setelah dipikir-pikir, akan ada cadangan energi di telapak tangan kapan saja di masa depan.
Mungkinkah mengerikankah kecepatan ledakan dan kekuatan telapak tangan? Agak sulit untuk membuka titik akupuntur ketiga dan energi di tubuh Song Si cepat habis. Song Si juga menyadari bahwa tahap awal teknik 9 yang ilahi tidak dapat secara langsung menyerap kekuatan langit dan bumi. Sebaliknya, ia meluncurkan esensi Qi ke tubuhnya dengan kecepatan yang relatif lambat. Ini adalah ciri khas teknik budidaya seni bela diri. Song Si segera mencoba mengedarkan seni pemurnian yang dan teknik 9 yang ilahi pada saat yang sama untuk menyerap Qi spiritual langit dan bumi dari dunia luar untuk mengisi kembali konsumsinya. Rute sirkulasi energi dari kedua teknik budidaya tersebut berbeda dan kendali Song Si tidak cukup ketat. Akibatnya, Song Si meninggal karena penyimpangan Qi, sesuai harapannya. Song Si sudah terbiasa dengan hal itu. Saat dia meninggal, dia membiasakan dirinya dengan mengedarkan dua teknik budidaya pada saat yang bersamaan. Dengan bantuan pemahamannya yang terus meningkat, dia hanya mati 5 kali sebelum berhasil mengedarkan kedua teknik memecahkan tersebut pada saat yang bersamaan. Kemudian, dia mencoba mengedarkan teknik 9 yang ilahi, teknik pemurnian yang, dan telapak pasir besi pada saat yang bersamaan. Membantunya melipat gandakan dan dia terus menderita penyimpangan Qi sambil dengan gila-gilaan mengembangkan pemahamannya. Ding! Kamu telah mati 10 kali karena penyimpangan Qi untuk teknik budidaya yang sama. Kamu akan berhenti menerima hadiah dasar. Akumulasi hadiah dapat terus dihitung. Imbalan kematian dasar dari budidaya teknik penyempurnaan yang dan telapak pasir besi telah berhenti. Bahkan jika dia mengolah 3 teknik budidaya pada saat yang sama, penyimpangan Qi yang disebabkan oleh ini akan dihitung hanya dari salah satu teknik. Dengan kata lain, Song Si harus mati 30 kali untuk menerima hadiah dasar dari 3 teknik budidaya. Aku sudah mati 30 kali ini, tapi sebenarnya tidak ada akumulasi ketidakseimbangan untuk pemahaman. Apakah itu karena hati Daoku sudah cukup kuat? Song Si sedikit menyesal. Dia kemudian tidak lagi mencari kematian dan secara serius mengedarkan 3 teknik budidaya pada saat yang bersamaan. Di antara 3 teknik budidaya, teknik pemurnian yang menyempurnakan kekuatan langit dan bumi, telapak pasir besi mengolah telapak tangan dan teknik 9 yang ilahi menggabungkan kekuatan 2 yang pertama dan membuka titik akupuntur baru. Hal ini juga menyebabkan energi spiritual dan tian bawah dan Qi asli dan tian tengahnya tetap terjaga pada tingkat yang sama. Ini seperti 2 parit yang awalnya terpisah digali dan ketinggian air menjadi sama untuk keduanya. Energi spiritual dan Qi aslinya menyatu menjadi energi baru. Ini adalah energi yang berada di antara Qi asli dan energi spiritual. Song Si tidak tahu harus menyebutnya apa, jadi dia terus memanggil energi yang tersisa di dantian bawahnya, energi spiritual. Energi spiritual dantian tengah disebut Qi asli dan energi di titik akupuntur lainnya disebut energi sejati 9 yang. Ketiga teknik budidaya tersebut berhasil diedarkan. Saat fajar, saat gumpalan energi langit dan bumi yang muncul, telapak tangan Song Si menyala. Ledakan! Seolah-olah ada sesuatu yang meledak, pelipis Song Si berhasil dibuka, menyebabkan auranya langsung melonjak. Di telapak tangannya, kekosongan khusus terbentuk. Untaian energi merah disuntikkan ke dalamnya, terus memperluas ruang, seolah membelah telapak tangannya. Ketika teknik 9 yang ilahi mencapai tahap akhir dari tingkat pertama, itu setara dengan mencapai alam pasca kelahiran tahap akhir. Energi 9 yang tebal beredar di 3 titik akupuntur di tubuhnya, menutupi perut dan tangan kanannya. Itu terus beredar, memberikan perasaan hangat seolah energi tak berujung terus berkembang. Dia merasa telinga dan matanya jernih dan dia tampak baru. Teknik kultivasi tingkat dewa memang berbeda. Saya merasa esensi, Qi, dan jiwa saya semuanya meningkat dalam tingkat yang sangat besar. Mata Song Si berbinar. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan kebugaran fisiknya meningkat sepenuhnya karena teknik kultivasinya. Ini juga karena kekuatan fisik dan mentalnya sudah sangat kuat. Itu memang layak disebut sebagai teknik ilahi. Dia mengangkat tangannya dan mengepalkannya. Lingkaran api merah mengembun dan berkedip di telapak tangannya dengan fluktuasi energi yang menyengat. Telapak pasir besi hanya melemahkan tangan, tetapi teknik 9 yang ilahi ini secara langsung menciptakan inti energi di telapak tanganku. Siapa yang bisa menahan tamparan sekarang? Song Si menyeringai. Dia merasa tangannya bisa menekan Big Smart sekarang. Ya, dia akan menggunakan Big Smart sebagai unit pengukuran di masa depan. Song Si terkekeh. Tidak hanya tangannya yang menjadi lebih kuat,
namun tenaga Qi miliknya juga menjadi lebih kaya. Dua inti energi tunggal yang asli telah menjadi tiga inti dan merupakan satu sistem. Sistem energinya bisa dikatakan berada pada level yang berbeda. Terlebih lagi, di masa depan, tidak peduli titik akupuntur mana yang dia kembangkan, budidayanya akan meningkat. Itu hampir akan menyelesaikan masalah ketidakcocokan antara budidaya abadi dan bela diri dengan sempurna. Ketiga inti tersebut tidak hanya dapat meningkatkan kecepatan dan jumlah total energi, tetapi ia juga dapat mengolah inti energi sendirian untuk menerobos ke alam berikutnya. Sempurna. Saya ingin tahu apakah ada perubahan pada panel atribut. Songsi membuka sistem dengan rasa ingin tahu. Ras, manusia. Semangat, 55,2. Fisik, 64,3. Pemahaman, 41. Bakat, akar roh api kelas menengah, kekuatan ilahi bawaan, penerangan hati Dao, Fajra tak terkalahkan. Kemampuan, telapak pasir besi, pencapaian kecil, seni prajna, pemula, teknik penyempurnaan yang, tingkat keempat, tangan tak terkekang, pencapaian kecil, langkah gambar ilusi, pencapaian kecil, teknik 9 yang ilahi, tingkat pertama. Energi, 9 yang energi sejati 40. Poin atribut kebebasan, 21. Peluang lotre, 0. Mata Songsi menyipit. Dia baru saja berkultivasi ke tingkat kedua, namun kekuatan mentalnya meningkat sebesar 2,1 poin, fisiknya meningkat sebesar 23,8 poin dan pemahamannya juga sedikit meningkat. Ini berarti seni bela diri sebelumnya dan bahkan atribut yang ditambahkan oleh sistem belum mencapai tingkat kedua dari teknik 9 yang ilahi. Ini hanyalah efek dari berkultivasi di tengah malam. Dia merasa jika dia terus berkultivasi, dia dapat terus meningkatkan esensi, Qi, dan jiwanya. Dia memperkirakan bahwa tidak akan menjadi masalah untuk meningkatkan fisiknya hingga 100 poin pada saat dia mencapai level kedua. Adapun energi spiritual api asli dan Qi asli bergabung ke dalam 9 energi sejati, dia tidak terkejut. Ini karena hal itu normal. Setelah kombinasi Qi asli dan energi spiritual, dia hanya memiliki satu jenis energi sekarang. Puas, Songsi mengalihkan pandangannya dan bangkit untuk pergi ke dapur untuk membuat sarapan. Melihat dapur yang kosong dan mengingat pemandangan yang biasa terjadi saat waktu makan, Songsi menghela nafas dalam hatinya. Sialan, Hei Duzi hampir membuatku menjadi serigala tunggal di dunia ini. Sesosok tubuh kekar tiba-tiba muncul di luar rumah dan tersenyum padanya. Tuan muda, saya di sini untuk membantu Anda menyalakan api. Songsi mengerutkan bibirnya, apakah kamu di sini untuk menumpang? Dengan kilatan pisaunya, Songsi mengambil menu dan mulai memotong sayuran dan daging, makanan di sini cukup untuk kita makan sehari. Ada baiknya kita menghabiskan sisa makanan. Ayo pergi ke restoran di masa depan. Saya akan mendengarkan Anda, Tuan Muda. Big Smart berlari untuk menyalakan api. Rumah keluarga Song yang sangat sunyi dipenuhi dengan bau asap dan api. Songsi bertanya tanpa ekspresi, berapa banyak orang yang masih hidup di kantor pemerintah? Selain Tuan Tua, Penatua Qin, Nona Jia, Nona Bei dan kepala pelayan tua, semuanya sudah mati. Kata Big Smart dengan sungguh-sungguh. Pisau dapur di tangan Songsi berhenti. Oh, banyak sekali yang mati. Apakah para penjaga itu semuanya mati? Tuan muda, Anda tidak tahu apa yang terjadi. Tadi malam, pencuri itu mengirimkan roh jahat untuk menyergap kantor pemerintah. 2 pengawal besi hitam terbunuh, dan kami hampir musnah. Kalau bukan karena wanita abadi yang turun dari langit untuk memaksa roh jahat kembali, kita mungkin tidak akan selamat. Big Smart mengingat ketakutan tentang apa yang terjadi tadi malam. Kalau begitu, tempatmu tidak lebih aman dari tempatku. Dari mana Hei Duzi ini mendapatkan begitu banyak antek yang bisa bertarung di berbagai lini? NVLBN, melepaskan imajinasi, sekali baca. Songsi mengerutkan kening. Dari Wu Chenzi, dia mengetahui bahwa hakim juga telah meninggal tadi malam. Semalam, dia membunuh seorang hakim, menyerang kantor pemerintah dan bahkan datang ke istana ini untuk membunuh sisa orang yang masih hidup. Hei Duzi ini pasti punya pembantu. Songsi membenarkan satu hal dan memahami bahwa Wu Chenzi tidak datang tanpa alasan. Situasi di kota Silken menjadi semakin kacau. Hei, Tuan Muda, sekarang tidak aman dimanapun. Saya tidak berpikir ada orang yang bisa melindungi kita.
Penatua Qin juga terluka parah sejak tadi malam dan sekarang tidak sadarkan diri. Big Smart mengerutkan kening dan melaporkan berita buruk. Satu-satunya Conate Guardian dari keluarga Song telah jatuh. Terlebih lagi dengan orang-orang yang tidak berada di kota Silken, tidak banyak anggota yang tersisa di keluarga Song. Song Si menggenggam gagangnya dengan erat. Kekuatannya meningkat terlalu lambat. Dia tidak bisa mati, tapi dia juga tidak bisa melindungi orang-orang di sekitarnya. Saat ini, Big Smart memenuhi gigi. Cahaya api menyinari ekspresi tekadnya. Tuan muda, saya ingin meminum pil Conate sekarang. Jika aku bisa menerobos, setidaknya aku bisa melawan iblis itu. Saya tidak akan menyetujuinya, tetapi Anda baru saja menyempurnakan alam pasca kelahiran. Bisakah kamu terus menerobos? Jangan bunuh diri saat kamu menerobos. Song Si mengungkapkan hal samar yang menjadi perhatian. Ya, kesempurnaan di alam pasca kelahiran sebenarnya adalah batas dari alam pasca kelahiran. Oleh karena itu, saya memenuhi syarat untuk menerobos ke ranah Conate. Adapun risiko untuk menerobos, dibandingkan dengan godaan menjadi seorang praktisi di ranah Conate, ini bukanlah apa-apa. Big Smart memasang ekspresi penuh tekad, seolah-olah dia berusaha keras. Kalau begitu, silakan menerobos. Kami akan mulai setelah kami makan. Di sini aman pada siang hari. Aku akan mengawasi semuanya di malam hari. Song Si melemparkan daging ke dalam air mendidih dan menyetujui Big Smart untuk mencobanya. Lebih baik memiliki persahabatan dengan Conate lain di sisinya daripada tidak sama sekali. Setelah makan malam, Big Smart kembali ke kamarnya dan mulai menerobos. Namun, Song Si tidak menjaganya. Dia diam-diam meninggalkan istana, melewati kota Silken dan tiba di rawa alang-alang di tepi sungai. Sesuatu telah terjadi di sini sebelumnya dan tidak ada seorang pun bahkan di siang hari bolong. Dia berjalan ke pantai dan mulai memprovokasi monster air tentakel. Aku di sini untuk membunuhmu. Tidak terjadi apa-apa. Mungkin orang ini tidak akan keluar pada siang hari? Song Si menenangkannya. Itu tidak benar. Para biksu di kuil Jingguan meninggal pada siang hari. Artinya ia juga bisa bertindak ganas di siang hari. Jika kamu tidak keluar, aku akan pergi ke udara untuk mencarimu. Kali ini, dia ingin membunuh makhluk ini. Terlepas dari apakah pihak lain menyerang atau tidak, dia harus masuk ke dalam air. Sambil menahan napas, Song Si ingin melihat berapa lama dia bisa melakukannya. Tiba-tiba, matanya berbinar dan mendarat di atas batu yang tingginya setengah dari seseorang. Ada bekas pedang di atasnya, kedalamannya lebih dari 1 kaki, hampir membelah batu itu menjadi 2. Tanda pedang memanjang, dan kerikil di perpecahan sudah pecah. Tanda seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditinggalkan oleh orang biasa. Bahkan dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukannya. Dia menurunkan tubuhnya dan mengambil kerikil yang pecah. Potongannya halus seperti cermin. Serangan yang tajam. Mungkinkah ini hasil karya pedangki yang legendaris? Murid Song Si mengerut saat dia terus mengamati sekeliling. Segera, dia melihat beberapa abu hitam, seolah-olah terbentuk dari pembakaran sesuatu yang panjang. Dia bingung. Itu adalah karya para ahli dari divisi pembunuh iblis atau pemberantas Vien. Mungkinkah monster tentakel itu terbunuh? Melihat permukaan air yang tenang, ekspresi Song Si berubah. Klik, klik. Dia mengerahkan sedikit tenaga di tangannya dan kerikil itu berubah menjadi bubuk dan jatuh dari ujung jarinya. Mati atau belum, ayo turun dan lihat dulu. Dia melompat dan terjun ke air. Air sungai yang dingin menelannya. Ketika dia mengedarkan 9 energi sejatinya, tidak ada lagi rasa dingin. Dia berenang dengan kakinya dan menahan napas saat dia menyelam ke dalam air untuk mencari monster tentakel. Hanya ada riak di permukaan sungai, tapi dengan cepat menjadi tenang. Tepat ketika Song Si masuk ke dalam air untuk memeriksa apakah monster air itu sudah mati. Astaga! Seorang wanita cantik berjubah Daois muncul di kejauhan. Matanya seperti bintang di kejauhan, cerah dan tajam. Alisnya yang tipis ramping dan sedikit lurus, memberinya aura heroik. Dia memiliki hidung yang indah, gigi putih dan kulit seperti batu giok. Wajah ovalnya tanpa cacat dan rambut panjangnya diikat dengan sutra hitam yang sedikit berkibar tertiup angin. Jubah Daois hijaunya bersih dan rapi dan ada token giok pembunuh iblis yang tergantung di pinggangnya. Dia tinggi dan ramping dan dia membawa pedang emas di punggungnya. Dia seperti pedang wanita abadi yang bisa menunggangi angin kapan saja.
Saat ini, dia menatap permukaan air yang tenang, matanya yang jernih dipenuhi keraguan. Meskipun tanaman anggur hantu ini telah terluka setelah saya mematahkan beberapa tentakelnya dan bersembunyi di dalam air, air adalah rumahnya. Saya bahkan tidak percaya diri untuk mendekatinya di sana. Apakah orang ini melompat ke dalam air untuk mencoba mencari kematian? Suara jernih dan ringan yang terdengar seperti oriole keluar dari mulutnya. Itu seperti mutiara dan batu giok yang mendarat di piring, suara yang disukai banyak orang. Adik Yiling, apa yang terjadi? Wu Chenzi, yang dilihat Song Si tadi malam, terbang saat ini. Dia samar-samar mendengar sesuatu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kakak senior Wu Chen. Chen Yiling membungkuk sedikit dan matanya yang cerah tertuju pada sungai, seseorang yang aneh baru saja melompat ke dalam air. Dia mungkin ingin membunuh Ghost Vine. Apa? Ini adalah pohon anggur hantu kuno yang dapat membahayakan manusia. Itu adalah hal aneh yang bisa melahap jiwa dan mengendalikan mayat. Ketika Wu Chenzi mendengar ini, nadanya menjadi lebih tinggi, dan dia memiliki ekspresi khawatir. Di dunia kultivasi, hanya orang-orang dari sekte hantu surgawi yang akan mengangkat benda ini. Mungkinkah mereka juga ingin merambah kota Silken? Aku tidak tahu. Hanya ada Ghost Vines di sini. Saya tidak melihat siapapun dari sekte hantu surgawi. Tapi ada kekuatan samar dari formasi susunan di bawahnya. Saya curiga mungkin ada gua tempat tinggal seorang penggarap hantu yang tersembunyi di dalamnya. Pohon anggur hantu mungkin adalah penjaga gua tempat tinggalnya. Chen Yiling menggelengkan kepalanya dan menyuarakan tebakannya, sebelum pohon anggur hantu mencapai ranah yayasan pendirian, akarnya tidak akan bisa bergerak. Sepertinya tidak ada seseorang yang secara khusus datang untuk menanam Ghost Vine di sini. Gua tempat tinggal. Mata Wu Chenzi menyala, jika itu benar-benar sebuah gua, saya ingin tahu apakah ada penggarap di sana. Jika tidak ada, kita mungkin bisa mendapat sedikit keuntungan darinya. Seseorang baru saja jatuh. Tapi dia jelas bukan pemilik gua tempat tinggalnya. Chen Yiling berjalan menuju sungai. Dia belum keluar. Kekuatan formasi arai di bawah ini mengganggu indera spiritual saya. Saya ingin tahu apakah dia telah memasuki gua tempat tinggalnya atau apakah dia sudah mati. Seberapa kuat dia? Wu Chenzi kembali sadar dan sedikit mengernyit. Dia seorang seniman bela diri. Kemampuannya kira-kira setara dengan penyempurnaan Ki tingkat keempat, di mana paling banyak ada 5 tingkat. Chen Yiling bingung, dia sepertinya tahu bahwa ada tanaman merambat hantu dan gua di sini. Dia juga memperhatikan jejak pertarunganku dengan Ghost Vines. Dia mungkin terlalu serakah. Dia pikir ada beberapa harta karun dan ingin memanfaatkannya. Itu sebabnya dia mengambil risiko untuk terpuruk. Wu Chenzi merasa jijik, bagus kalau dia pergi. Saat dia mati dan memastikan lokasi pasti dari Ghost Vine, kita akan turun dan menjelajah bersama. Saat itu, Song Si terus menyelam ke dalam sungai. Sungai di sini sangat dalam, sekitar 50 kaki. Jika seseorang terjatuh dan tidak bisa berenang, pada dasarnya mereka akan mati. Logikanya, meski kedalamannya lebih dari 10 meter, cahayanya tidak akan terlalu terpengaruh. Namun, saat dia mencapai dasar sungai, anehnya cahaya di atas kepalanya menghilang. Dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam malam. Jika bukan karena penglihatannya yang kuat, dia mungkin tidak akan bisa melihat apapun. Dingin sekali. Song Si merasa seperti memasuki air es di musim dingin. Teknik 9 yang ilahi secara otomatis beredar untuk menghentikan serangan udara dingin yang meresap. Ini mirip dengan diselimuti oleh kekuatan hantu berkepala besar. Song Si bersiap dan melihat sekeliling dengan tajam. Selain lumpur, rumput liar, dan bebatuan, tidak ada yang lain. Di mana monster tentakelnya? Saat Song Si kebingungan, sebuah tentakel tiba-tiba keluar dari bawah kakinya dan menembus jantungnya dari bawah ke atas. Dia melihat ke bawah. 2 wajah hantu berwarna hitam dan abu-abu sedang mengawasinya tanpa ekspresi. Ada 2 wajah. Yang satu tampak seperti biksu dan yang lainnya tampak seperti Daidou. Keduanya terjepit dan berubah bentuk, terlihat sangat aneh dan menjijikkan. Karena warna gelap wajah monster itu mirip dengan lingkungan sekitarnya, jika ia tidak melancarkan serangan yang menyebabkan lumpur mengalir, ia akan tersamarkan dengan sempurna oleh lingkungan sekitar dan disembunyikan. Dasar Voldemort sialan, Song Si mengutuk dalam hati. Ghost Vine baru saja bersembunyi di lumpur, jadi dia tidak bisa melihatnya.
mengalir keluar dari dada yang tertusuk oleh serangan diam-diam. Aura dingin melonjak di atasnya, membuat Songsi merasa tubuhnya lemas, tapi dia tidak jatuh. Vitalitasnya sudah cukup kuat, begitu kuat sehingga dia tidak langsung mati setelah jantungnya tertusuk. Selagi masih ada waktu, dia membekukan gigi dan meraih tentakel yang menembus jantungnya, menariknya dengan kuat. Kekuatannya sangat luar biasa. Dengan peningkatan kekuatan ilahi bawaannya, itu setara dengan kekuatan gabungan 20 ekor lembu jantan. Tentakelnya segera memanjang, dan wajah hantu itu menunjukkan ekspresi rasa sakit saat dengan cepat berubah menjadi berbagai bentuk. Baru pada saat itulah Songsi menyadari bahwa tentakelnya adalah sesuatu yang tampak seperti rambut yang keluar dari kedua wajahnya. Dan sepertinya hanya ada satu helai rambut yang tersisa. Yang lainnya sudah rusak dan masih hangus. Saat dia menariknya, tentakel hitam muncul di bawah wajah hantu itu, memancarkan aliran udara hitam seolah-olah telah ditarik keluar dari neraka. Pembawaan. Tentakelnya dipatahkan oleh Songsi dan wajah hantu itu berubah menjadi kesakitan. Songsi juga mati kehabisan darah dan jatuh di depan wajah hantu itu. Yang terakhir membuka mulutnya dan menampilkan gigi yang tajam. Ia kemudian menggunakan sisa tentakelnya untuk menarik tubuh Songsi. Namun sebelum ia bisa bersinggungan, Songsi tiba-tiba membuka matanya. Tangan kanan Songsi mengeluarkan api. Suhu yang mengerikan membuat air sungai yang bersentuhan dengan telapak tangan mendidih. Dengan keras, dia melepaskan 9 energi sejati tanpa ragu-ragu. Jeritan kira-kira terdengar saat wajah hantu itu hancur berkeping-keping. Saat Songsi mengira dia telah membunuh orang ini, 2 kepala hantu terbang keluar dari wajah hantu yang rusak dan menggigit leher Songsi. Kaca-kaca. Lehernya langsung berlumuran darah. Kedua kepala hantu itu terus menggigitnya dengan kejam. Tenggorokan dan tulang punggung hanya bertahan sesaat sebelum patah. Mati. Mata Songsi dipenuhi dengan niat membunuh dan membakar api. Engah. Engah. Dia dengan paksa menghancurkan kepala hantu itu sebelum pingsan. Setelah 3 detik, Songsi bangun dengan ekspresi serius. Benda ini sebenarnya bisa melancarkan serangan fatal sebelum mati. Sungguh merepotkan. Pihak lain telah disakiti oleh seseorang sebelumnya. Setelah membunuh monster tentakel, Songsi menyadari bahwa aura dingin di sekitarnya belum hilang. Dia terkejut, mungkinkah ada hal lain? Dia melihat ke kiri dan ke kanan dengan waspada. Di tubuh monster tentakel yang hancur, Songsi melihat sekilas warna hitam. Dia berjalan mendekat dan menendangnya. Sebuah manik hitam tak beraturan seukuran telur merpati digulirkan. Mengambilnya, aura dingin menyebar, memberinya perasaan aneh. Di tempat monster tentakel itu berada, dia menemukan celah yang samar-samar terlihat seperti batu giok. Songsi membungkuk dan menyingkirkan tanah. Saat dia menyentuh batu giok itu, dia segera menggigil dan menarik kembali telapak tangannya seolah-olah dia tersengat listrik. Itu terlalu dingin. Saya merasa tubuh saya akan membeku. Apa ini? Dia menggunakan tangannya untuk menyingkirkan lumpur di dekatnya, memperlihatkan semakin banyak batu giok. Ada tanda berwarna darah pada mereka yang dia tidak bisa mengerti sama sekali. Mengapa ada tumpukan batu giok di dasar sungai? Dan kenapa ada monster tentakel yang terlihat seperti tanaman merambat? Songsi tidak bisa mengerti. Nyala api di telapak tangannya berkedip-kedip saat dia menggunakan telapak pasir besi untuk menampar batu giok itu. Saat berikutnya, tangannya mati rasa dan dia meringis kesakitan. Tidak ada retakan sama sekali pada batu giok itu. Songsi tercengang. Dengan kekuatannya saat ini, dia bahkan bisa menghancurkan kerikil. Bagaimana hal ini bisa begitu sulit? Sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, tanda pada batu giok itu menyala dan memancarkan lingkaran cahaya berwarna darah. Cahaya ini sangat dingin dan memancarkan aura destruktif. Rambut Songsi berdiri tegak. Dia tidak bisa mengelak tepat waktu dan langsung membeku di tempat. Kemudian, dia seketika berubah menjadi genangan darah, tapi anehnya pakaiannya tidak rusak. Ding, selamat telah terbunuh oleh formasi Arai, formasi level 6. Kamu telah menyerap kekuatan dari kematian dan memperoleh 3 poin atribut kebebasan. Kamu akan dibangkitkan dalam 3 detik. Tidak ada lokasi kebangkitan yang ditetapkan. Kebangkitan di tempat secara default. Ding. Selamat telah dibunuh oleh target baru. Anda memenuhi kondisi motivasi.
Jika Anda dapat memecahkan formasi array ini dalam waktu yang ditentukan, Anda akan diberi satu kesempatan untuk menggambar lotre. Songsi bangkit kembali dengan ekspresi tercengang. Dia menyentuh tubuhnya dan menatap kosong ke batu di lumpur. Apa-apaan? Batu-batu di dalam lumpur ini sebenarnya adalah formasi pembunuhan. Dia hanya meninjunya, tapi itu benar-benar mengubahnya menjadi genangan darah. Saya benar-benar tidak mampu menyinggung perasaan mereka. Namun, hadiahnya cukup melimpah, jauh di atas hadiah yang dibunuh oleh ahli level Chonate. Saat Songsi sedang mempertimbangkan apakah dia harus mati beberapa kali lagi dengan formasi array, sungai di atasnya berfluktuasi. Dua sosok menerobos air dan muncul. Kulit kepala Songsi menjadi mati rasa. Mungkinkah mereka berdua mengetahui kebangkitannya? Itu terlalu menakutkan. Apakah dia akan ditangkap dan dibedah untuk penelitian? Songsi, yang tidak takut mati, gemetar ketakutan. Ketika seseorang tidak takut mati, hanya akan ada dua hal yang ia takuti. Kesepian dan hilangnya kebebasan. Tidak apa-apa sendirian. Dia tidak keberatan sendirian, tapi kehilangan kebebasan adalah hal yang paling menakutkan. Dia takut dia akan dipenjara atau dikubur di dalam tanah, terus-menerus dipotong untuk penelitian atau disegel secara tragis. Songsi sangat takut. Dia tidak pernah begitu takut. Lari, aku harus lari. Songsi mengambil keputusan. Jika dia ditemukan kali ini, dia pasti akan mati di masa depan. Ketika dia berlari sejauh 10 kaki di dasar sungai, dua orang di atasnya berhenti di tengah jalan seolah-olah mereka tidak melihatnya. Lapisan membran energi berwarna darah menghalangi keduanya darinya. Di bawah membran ini, terbentuk area khusus yang seolah menutupi jejaknya. Mungkinkah itu kekuatan formasi array? Dia berhenti dan berbalik untuk melihat batu giok itu. Memang benar, tanda di atasnya masih bersinar, memancarkan lingkaran energi khusus. Saya sekarang berada di dalam formasi array dan mereka di luar. Songsi berpikir keras dan merasa sedikit lega. Baru setelah itu dia dengan hati-hati mengukur keduanya. Dia kenal Wu Chenzi. Dia mungkin ada di sini untuk melihatnya. Tapi siapa wanita cantik di sampingnya ini? Dia gagah, cantik, dan bahkan lebih anggun dari Liu Rusui saat dia berdandan. Keduanya terbang dengan pedang mereka, tanpa ada perbedaan di antara mereka. Mereka mungkin berada pada level yang sama. Kultivator Kirefinemen tahap akhir yang masih muda, dia mungkin bisa dianggap jenius. Melihat mereka berdua sepertinya tidak bisa melihatnya, Songsi mengangkat tangannya dan melambai. Tapi tetap tidak ada reaksi. Keduanya sedang mendiskusikan formasi array. Kakak senior, gua tempat tinggal ini mungkin tidak biasa. Formasi array di luar sudah sangat kuat. Mungkinkah itu ditinggalkan oleh seorang Taois inti emas? Chen Yiling mengamati penghalang formasi array berwarna darah di bawahnya dengan penuh minat. Harus. Melihat aura formasi array ini, pasti ditinggalkan oleh seseorang dari jalan jahat. Wu Chenzi mengerutkan kening dan memikirkan sesuatu, dikatakan bahwa 500 tahun yang lalu, hantu tua berjubah darah muncul di prefektur Bo tetapi kemudian dibunuh oleh Sage Golden Light. Mungkinkah ini gua tempat tinggalnya? Mari kita mengujinya. Chen Yiling melambaikan tangannya dan menunjuk. Sinar pedang terbang keluar dari pedang emas tipis di bawah kakinya dan langsung menebas penghalang formasi array. Penghalang itu segera terdistorsi oleh tebasan dan tanda pedang muncul. Namun, energi di dalamnya menggeliat dan dengan cepat memulihkan retakan tersebut. Pada saat ini, tanda pada batu giok bersinar terang dan lingkaran cahaya berwarna darah dilepaskan. Sial, dia datang lagi. Ketika Songsi melihatnya, dia tidak bisa menghindari kilatan cahaya berwarna darah. Setelah terkena dampaknya, dia berubah menjadi genangan darah lagi. Formasi array tingkat 5. Kamu telah menyerap kekuatan dari kematian dan memperoleh 3 poin atribut kebebasan. Wu Chenzi, yang berada di atas, merasakan bahwa penghalang itu sedikit meringankan. Dengan EXP-nya yang kaya, dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan sedikit rasa bahaya muncul di hatinya. Oh tidak, ini adalah formasi susunan yang bersifat ofensif dan defensif. Kita tidak bisa lengah dengan menyerang ini. Mundur cepat. Saat dia mengingatkan Chen Yiling, dia berbalik dan pergi. Chen Yiling juga merasakan bahayanya. Saat dia berbalik untuk mundur, dia mengeluarkan jimat emas dan mengaktifkannya, membentuk penghalang emas. Lingkaran cahaya merah darah menyebar.
Penghalang Fajra yang baru saja meninggalkan Chen Yiling menghilang segera setelah bersentuhan dengannya. Untungnya, cahaya pedang bersinar terang dan kecepatannya meningkat. Dia nyaris berhasil menghindari cahaya darah saat ekor rambutnya menghilang ke udara. Wajahnya menjadi pucat saat dia berkata dengan ketakutan, "Kakak senior Wu Chen, apa ini?" Sepertinya olah penghalang Fajra tidak ada. Wu Chen si memasang ekspresi serius, "Saya seharusnya tidak salah menebak sekarang. Kemungkinan besar ini terkait dengan hantu tua yang menutupi darah. Cahaya yang tadi seharusnya adalah cahaya pencari darah. Itu dapat mengubah orang menjadi udara darah tetapi tidak berpengaruh pada benda biasa. Ini sangat menakutkan bagi makhluk yang berdaging dan berdarah. Ia juga dapat menyerap kekuatan harta dan jimat dharma dan mengubahnya menjadi kekuatan sendiri. Sangat sulit bagi siapapun di bawah ranah inti emas untuk memblokirnya." Chen Yiling mundur sedikit lebih jauh dan mendarat di pantai. Dia berkata dengan ketakutan, "Saya telah meremehkan Anda. Situasi di sini bahkan lebih berbahaya dari yang kukira. Mari beritahu guru dan yang lainnya terlebih dahulu. Dengan memaksakan kami, saya khawatir kami bahkan tidak akan mampu menembus formasi arai luar." Namun, Wu Chen si tidak setuju, saudari muda, guru, dan yang lainnya sangat sibuk. Lebih baik tidak mengganggu mereka. Saya pikir kemunculan formasi arai ini secara tiba-tiba kemungkinan besar karena kekuatan formasi arai gagal. Jika terjadi sesuatu, mungkin bisa terbuka. Kakak senior ingin menanganinya sendiri? Jika iblis mengetahuinya, saya khawatir akan terjadi kekacauan. Chen Yiling ragu-ragu. Dia berasal dari keluarga kaya dan tidak terlalu tertarik dengan gua tempat tinggal iblis. Dia juga agak takut dengan jebakan yang ditinggalkan pihak lain dan tidak mau mengambil risiko. Lebih baik lagi jika kita bisa menemukannya. Dengan seseorang yang telah mengonsumsi kekuatan formasi arai untuk kita hanya perlu mengambil keuntungan sementara dia mengambil risiko. Wu Chen si terkekeh. Adik junior, saya tahu kamu menganggapnya menyusahkan, tapi kami para kultivator tidak bisa terlalu bergantung pada orang yang lebih tua. Karena kita sudah menemukan peluang ini, kita harus bertaruh terlebih dahulu. Kalau tidak, jika kita terlalu konservatif, bagaimana kita bisa melanjutkan jalur kultivasi? Chen Yiling memandangi sungai yang perlahan-lahan menjadi tenang dan merasa sedikit takut. Dia mengangguk, kita bisa mencobanya. Jika kita benar-benar tidak bisa menyelesaikannya, kita bisa meminta bantuan para tetua. Itu benar. Kakak muda, kamu masih muda. Tempat tinggal gua ini bisa melatihmu. Wu Chen si membentuk segel, mari kita terus menguji formasi ini. Dengan itu, dia membentuk segel dan menunjuk ke depan. Energi spiritual di tubuhnya dilepaskan, memancarkan lingkaran cahaya merah. Ki spiritual langit dan bumi diaktifkan. Segera, api muncul dan mengembun menjadi bola api merah seukuran kepala. Suhu yang sangat panas mengubah udara, penuh dengan daya ledak. Adik junior, gunakan teknik pemisahan air untuk membantuku mengungkap penghalang formasi arai. Chen Yiling mengangguk. Tangan rampingnya memancarkan cahaya putih bersih saat dia menunjuk ke permukaan air. Saat dia melepaskan energi spiritualnya, sebagian air sungai langsung terbelah oleh suatu kekuatan, memperlihatkan susunan penghalang sedalam 20 kaki. Dia berkata dengan terkejut, jangkauan formasi arai tampaknya telah sedikit meluas. Kenapa aku merasa itu menjadi lebih kuat? Itu pasti sudah diaktifkan. Biarkan saya melihat sejauh mana formasi susunan ini dapat berkembang. Wu Chen si mengangkat tangannya dan melemparkan bola api yang mendarat di penghalang. Suhu tinggi dari bola api mulai melelehkan penghalang merah samar sementara bola api terus jatuh ke bawah. Saat Wu Chen si berpikir bahwa metode ini efektif, lampu merah dari formasi arai menyala sedikit. Di dasar sungai, di dalam formasi arai. Setelah bangkit kembali, Song Si menguping dan mengetahui apa yang telah membunuhnya. Dia juga yakin bahwa dia berada di dalam penghalang formasi arai dan dua orang di luar tidak dapat melihatnya. Ini seperti sejenis kaca di kehidupan sebelumnya. Dia tidak bisa melihat bagian dalam dari luar, tapi dia bisa melihat bagian luar dari dalam. Namun, penghalang ini tampaknya lebih maju. Bahkan suaranya pun tidak terdengar. Dia dengan hati-hati mengamati rentang formasi arai. Dengan dasar sungai sebagai permukaan formasi, panjangnya sekitar 10 meter. Jika saya keluar sekarang, saya mungkin ketahuan. Kita lihat saja. Song Si mengambil beberapa langkah dan akhirnya berhenti untuk mengamati.
Matanya tertuju pada alang-alang dan ilalang di tepi dasar sungai. Saat ini, dia juga tidak terluka. Itu memang hanya efektif pada hal-hal seperti daging dan harta dharma. Pada saat ini, permukaan air di atas kepalanya terbelah, dan bola api tiba-tiba jatuh, melelehkan kekuatan penghalang formasi arai. Saat dia berpikir bahwa dia akan mampu memecahkan formasi arai, tanda pada batu giok menjadi lebih terang, dan lingkaran cahaya merah menyapu. Songsi berubah menjadi genangan darah lagi. Bola api di permukaan air tersapu oleh cahaya darah dan padam di tempat. Kekuatan penghalang formasi arai tampaknya menjadi lebih kuat. Serangan api juga tidak akan berhasil. Formasi susunan ini lebih rumit dari yang saya bayangkan. Sepertinya masih dalam tahap pemulihan. Wu Chenxi lebih berpengalaman dan bisa melihat masalahnya. Ketika Songsi mendengar ini setelah kebangkitannya, dia berjalan dengan berat hati untuk mengamati batu giok yang memancarkan cahaya merah darah. Ada 2 batu. Setelah 3 serangan berturut-turut, cahaya batu itu akan menjadi semakin terang. Banyak lumpur di sekitar mereka telah menghilang, memperlihatkan perkiraan bentuk sepasang pintu batu. Bagian tengahnya sedikit retak tetapi tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Apakah ini pintu masuk ke gua tempat tinggal hantu tua berjubah darah itu? Itu sebabnya ada monster tentakel yang menjaga pintu dan juga mengapa ia bisa melepaskan serangan formasi susunan yang begitu kuat. Songsi mengamati tanda yang berkedip di pintu dan menganggapnya familiar. Dia sebenarnya bisa mengetahui secara kasar apa maksudnya. Ini adalah rune serangan dan ini adalah rune pertahanan. Yang lainnya terkait dengan formasi arai. Dia menyentuh kepalanya karena terkejut. Memikirkan tingkat poin formasi arai yang diberikan setelah dibunuh oleh formasi arai, dia buru-buru memeriksa antarmuka sistem. Ada segmen formasi arai dasar tambahan dalam kemampuannya. Saat dia sedang meneliti, Wu Chenxi menyerang lagi untuk menilai formasi arai. PFFT, kamu terbunuh oleh formasi arai. Formasi arai tingkat 4. Kamu telah menyerap kekuatan dari kematian dan memperoleh 2 poin atribut kebebasan. Songsi bangkit kembali di depan pintu batu giok. Dia merasa bahwa formasi arai di depannya menjadi tidak terlalu rumit dibandingkan sebelumnya, seolah-olah dia akhirnya melihat melalui diagram yang rumit. Sistem ini bahkan dapat meningkatkan level formasi arai. Songsi menghela nafas. Baginya, ini setara dengan menciptakan EXP begitu saja. Jika dia terus bertani, ketika level formasi arai cukup kuat, dia mungkin bisa menghancurkan formasi arai ini sendiri. 2 orang di luar juga sedang mempelajarinya. Segera, bilah angin hijau menghantam penghalang formasi arai dan mengaktifkan serangan pintu giok. Songsi bangkit kembali setelah kematian dan mengumpulkan gelombang poin atribut. Sepertinya skill formasi arai mereka tidak begitu bagus. Kalau tidak, mereka tidak akan menyelidiki seperti ini. Songsi menenangkannya. Formasi arai seperti struktur matematika dan teknik yang kompleks. Mudah untuk memecahkannya dengan kekerasan, tetapi metode ini juga paling melelahkan. Orang-orang di luar terus menggunakan mantra jenis lain. Mereka mengujinya 3 kali berturut-turut, namun efeknya tidak sebaik bola api di awal. Formasi susunan ini memang sedikit kuat. Ekspresi Wu Chenxi serius saat dia menunjuk ke ujung jari. Zeng-zeng. Saat pedang itu berbunyi, cahaya dingin muncul. Pembawaan. Kali ini, dia langsung mengaktifkan pedang terbangnya dan mengurung penghalang formasi arai, membuat lubang di dalamnya. Tapi dia masih jauh dari menghancurkannya sepenuhnya. Namun, penghalang formasi arai menyerap cahaya ini seperti lumpur. Saya masih belum bisa memecahkannya. Ekspresi Wu Chenxi suram. Ketika dia memikirkan bagaimana cahaya pencari darah telah merusak harta dharmanya, dia tidak melanjutkan kebuntuannya dan dengan cepat mencabut pedang terbangnya. Bab ini pertama kali didistribusikan pada platform VLSS 1N. Namun, serangan ini memicu serangan balik yang lebih intens. Cahaya dingin berwarna darah menyala dan pedang terbangnya terserempet oleh cahaya berwarna darah. Ia segera berdengung dan bergetar, dan cahayanya meredup. PFFT. Wu Chenxi mengeluarkan seteguk darah di tempat dan wajahnya langsung menjadi pucat. Pedang itu terbang terhubung dengan pikiran. Pada saat ini, karena rusak oleh cahaya darah, dia juga terluka oleh serangan balik tersebut. Kakak senior, lupakan saja. Formasi susunan ini terlalu aneh.
Ketika Chen Yiling melihat Wu Chenzi terluka, dia menyerah pada gagasan untuk membuka gua tempat tinggal hanya dengan mereka berdua. Untuk ini, mari kita mempertimbangkannya. Lebih teliti dulu. Wu Chenzi mengalihkan perhatian dengan enggan dan buru-buru mengeluarkan pil penyembuh dan meminumnya. Baru kemudian ekspresinya pulih sedikit. Setelah Chen Yiling mengakhiri teknik pembagian air, sungai air segera kembali ke bentuk aslinya dan menutupi formasi arai. Pada saat ini, pengawal besi hitam muncul dan mendekat. Yang terhormat, sesuatu telah terjadi di kota. Pengawal besi hitam berkata dengan suara yang dalam dari jauh. Di depan pintu batu giok di dasar sungai, kumpulan darah tiba-tiba menghilang dan sesosok manusia berdiri di tempatnya. Saya masih menyelidiki. Formasi susunan ini tidak cocok untuk dipatahkan dengan paksa. Setelah bangkit kembali, Song Si sedikit memikirkannya. Dia telah dihilangkan oleh formasi arai 9 kali berturut-turut dan memperoleh 24 EXP formasi arai. Dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang formasi arai sebelumnya daripada sebelumnya. Formasi susunan ini disebut arai transformasi darah yin ekstrim. Itu adalah formasi komprehensif level 3 yang mencakup fungsi serangan, pertahanan, penghalang dan penyembunyian. Mungkin karena sudah lama rusak. Fungsi penyembunyiannya rusak, itulah sebabnya ia muncul ke dunia. Monster tentakel dari sebelumnya seharusnya datang dari gua tempat tinggalnya dan awalnya menjaga pintu. Namun, meskipun formasi arai rusak, itu tetap merupakan formasi arai inti emas. Bahkan jika dia menggunakan teknik untuk memecahkan formasi arai, dia harus berada di ranah yayasan pendirian. Wu Chenzi, yang hanya seorang yang ikut serta dalam kirefinement, murni hanya membuang-buang waktu. Saya menderita kerugian besar kali ini. Aku tidak seharusnya melanjutkannya, kan? Menatap Wu Chenzi yang muntah darah di luar, Song Si menghela nafas lega saat mendengar rencana. Dia akan dibunuh untuk selamanya oleh formasi susunan ini. Setelah itu, dia tidak akan mendapatkan apa-apa lagi dan kematian tidak ada lagi. Kemudian orang lain muncul di pantai, Song Si mengangkat telinga dan mulai mendengarkan. Apa itu? Suasana hati Wu Chenzi menjadi lebih buruk. Dia baru saja terluka. Mengapa ada masalah di kota lagi? Wabah telah merebak di selatan kota dan cacing gu di barat kota telah menyebar. Komandan Sikong telah mengundang keduanya untuk kembali dan membantu pemerintah menangani dua masalah ini. Pengawal besi hitam buru-buru menjelaskan masalah. Ketika Wu Chenzi mendengar ini, dia merasa kecewa dan berkata dengan tidak senang, ada apa dengan divisi pembunuh iblismu? Jangan pedulikan wabahnya, tapi bukankah kamu sudah mengendalikan mayat gu? Bagaimana hal itu masih bisa menyebabkan gu menyebar? Pengawal besi hitam yang datang untuk menyampaikan pesan itu tersenyum pahit, Tuan, jika seseorang dengan sengaja memasukkan gu ke dalam air hidup, kami tidak punya cara untuk menghentikan. HMPH, kami di sini untuk menangkap orang, bukan untuk menangani masalah sepele seperti itu. Wu Chenzi tidak puas. Para pengawal besi hitam yang mengirimkan pesan itu hanya bisa tersenyum pahit. Pemberantas Vian serupa dengan kebanyakan orang yang kuat. Mereka semua menyendiri dan tidak mau melakukan pekerjaan kotor. Meskipun dia tidak puas, dia tidak berani mengatakan apapun. Dia hanya berdiri di sana dengan mengamati. Kakak senior Wu Chen, jika itu tidak nyaman bagimu, aku akan pergi dan membantu. Pengertian Chen Yiling. Dia tahu bahwa Wu Chenzi terluka dan perlu memulihkan dirinya, jadi dia siap menangani masalah seperti itu. Kalau begitu aku harus merepotkanmu, kakak muda. Ekspresi Wu Chenzi melembut saat dia berkata sambil tersenyum, Sikong ya sedang mencari penolong sementara. Saat Anda menghadapi bahaya, keberatan untuk membiarkan pembantunya melakukannya. Jangan mengambil risiko sendiri. Ya, aku akan berhati-hati. Chen Yiling mengangguk patuh. Selain itu, biarlah Sikong ya mencari lebih banyak pembudidaya mandiri. Saya merasa masalah kali ini tidak akan lebih kecil dari yang terjadi di kota Tianyu. Mari kita mencoba yang terbaik untuk mempertahankan kekuatan kita. Wu Chenzi memasang ekspresi khawatir. Dia merasa telah jatuh ke dalam rawa kekacauan dan mungkin kehilangan nyawanya jika dia tidak berhati-hati. Chen Yiling mengangguk, dimengerti. Ayo kembali dulu. Wu Chenzi awalnya ingin bermeditasi di tempat untuk memulihkan diri. Sekarang setelah sesuatu terjadi di kota, dia hanya bisa menanggungnya. Adapun gua tempat tinggalnya di sini. Dia ingin membukanya dan mengambil harta karun untuk dirinya sendiri, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk membukanya untuk saat ini.
Dia akan mengesampingkan masalah ini terlebih dahulu. Mereka bertiga segera pergi dan tepian sungai langsung sunyi. 1 menit berlalu. Menabrak. Sebuah tangan terulur dari sungai yang tenang dan meraih tepian. Song Si merangkak keluar dan menarik napas dalam-dalam. Menatap tempat di mana Wu Chenzi pergi, Song Si mengutuk, "Sialan, jika ada bahaya, apa maksudmu dengan membiarkan pembantu sementara mengambil alih? Saya pikir bahkan jika saya memasuki divisi pembunuh iblis, saya mungkin hanya akan menjadi yang terendah dalam hierarki. Saya tidak akan bergabung dengan mereka lagi." Dia menghilangkan pikirannya untuk bergabung dengan divisi pembunuh iblis. Saat ini, kota Silken tampaknya berada di ambang kekacauan total. Di masa makmur, mudah untuk memanfaatkan pohon besar. Namun, di masa kacau, mereka yang berada di bawah pohon besar akan menderita. Lagi pula dia tidak akan mati. Akan cukup bermanfaat untuk tetap berhubungan dengan kekuatan-kekuatan ini. Tidak perlu mempertaruhkan nyawanya untuk bergabung dengan mereka. Setelah mengambil keputusan, Song Si melompat keluar dari air dan berjalan jauh sebelum dia mulai mengedarkan teknik 9 yang ilahi. Seluruh tubuhnya langsung terbakar. Dia menjadi beruap dan pakaian basahnya cepat kering. Dia pergi melalui rute lain. Ketika dia sampai di gerbang kota, dia melihat pintu ditutup dari jauh. Saat ini, gerbang kota yang seharusnya terbuka lebar tiba-tiba tertutup. Banyak orang dihentikan di luar kota. Jika kamu tidak ingin mati, jangan masuk kota. Ada wabah di kota sekarang. Untuk mencegah mereka yang sakit melarikan diri, kami menutup gerbang kota untuk sementara. Mereka yang memasuki kota harus mundur sementara dan menunggu petinggi membuat pengaturan yang diperlukan terlebih dahulu. Seorang penjaga berdiri di menara kota yang tinggi dan dengan lantang membujuk mereka yang ingin memasuki kota. Apa? Ada wabah di kota? Ayo pergi, jangan sampai tertular. Saya mendengar wabah di kota Tianyu telah menyebar kemana-mana. Saya tidak pernah menyangka kota Silken akan terpengaruh juga. Astaga, anakku baru saja masuk. Apakah dia tidak bisa keluar? Sekelompok rakyat jelata yang memasuki pintu berbalik dan pergi dengan ketakutan. Ada juga kerabat yang masuk karena ketakutan dan panik terhadap orang yang dicintainya. Untuk sesaat, keadaan sangat kacau. Para penjaga di gerbang kota mengawasi dengan dingin dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Song Si, yang berada di antara kerumunan, mengalami depresi. Dia terlambat 1 langkah dan sebenarnya terkunci di luar. Dia hanya bisa berjalan ke samping dan bersiap untuk memanjat tembok. Ketika dia sampai di tempat yang kosong, dia melihat ke tembok kota hitam yang tingginya lebih dari 30 kaki dan bergumam, seharusnya bisa dilewati. Dia mundur beberapa langkah dan bergegas keluar. Ketika dia sampai di tembok kota, dia melompat sekuat tenaga. Bang! Dengan seluruh kekuatannya, tanah di tanah ambruk saat dia membuat 2 lubang. Dengan suara teredam, dia dengan cepat melompat seolah-olah dia menginjak pegas. Seluruh berbaring mengikuti busur dan dengan cepat melompat setinggi 30 kaki, melintasi puncak tembok kota. Hehe, dengan kekuatan lebih dari 20 ekor sapi jantan. Ini seperti menjadi juara olimpiade di kehidupan saya sebelumnya. Saat dia senang dengan dirinya sendiri karena menjadi Superman, tiba-tiba terdengar suara mendesing. Suara udara terkoyak terdengar di telinga saat anak panah melesat dari jauh. Song Si sangat marah. Siapa yang menembakkan panah ke sana? Saat ini, dia berada di udara dan tidak dapat mengerahkan kekuatannya. Dia hanya bisa menggunakan tangannya untuk memblokir. 9 energi sejati terkondensasi di telapak tangan. Murid mata Song Si mengecil seiring perubahan dunia di sekitarnya. Waktu di seluruh dunia sepertinya melambat. Lintasan panah yang melaju kencang muncul di depannya dan dia meraihnya. Namun meski dia meraihnya, dia masih terbentur tembok kota akibat hantu anak panah dan meluncur ke bawah.